Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa yang berjudul All Skill Master Part ke-1, mengalahkan Raja Iblis di dunia lain, pahlawan yang melindungi kedamaian benua. Kemudian sang dewa berbicara kepada sang pahlawan, "Bagus sekali, kamu memilih untuk menyelamatkan dunia kali ini juga." Sang pahlawan yang sedang berdiri di tangan dewa itu lalu menjawabnya, "Setiap kali aku melihatmu, semuanya tentang pilihan. Karena pengaturan ulang, aku selalu memulai dari awal lagi. Jadi, pilihan apa yang kumiliki? Ngomong-ngomong, kau benar-benar akan mengirimku kembali ke dunia asalku sekarang. Benar kan?" Sang dewa mengiyakan hal itu. "Benar, aku akan mengirimkanmu kembali ke sana." MC kita kemudian berbicara lagi mengenai itu. "Kau menculik bakat dari dimensi lain dan mempekerjakanku selama 20 tahun. Dan kau tidak memberiku kompensasi apapun, seperti membiarkanku menyimpan ingatanku. Atau mungkin sebuah sihir." Sang dewa lalu bercerita, "Saat kau di sini, waktu di dimensimu terhenti. Waktumu tetap sama. Jadi kau tidak kehilangan waktu sedikit pun." Sang pahlawan kemudian hanya bisa tersenyum dan menerima itu dengan pasrah. "Baiklah, cepatlah dan kirim aku kembali saja." Melihat pria yang di tangannya merasa kesal begitu, sang dewa lalu menenangkannya. "Jangan khawatir, kompensasi atas waktu dan usaha yang kamu habiskan di sini pasti akan diberikan. Tentu saja, kamu sendiri tidak akan mengingatnya. Fragment God, di sini aku akan memberimu sebagian kekuatanku sebagai hadiah. Bergantung pada pilihanmu, aliran dimensi akan berubah dan dunia akan bergeser sesuai keinginanmu." Sang pahlawan lalu bertanya, "Kalau begitu, tidak bisakah kau setidaknya memberiku sebuah petunjuk?" Tetapi sang dewa menolak memberinya petunjuk. Sang pahlawan yang mendengar itu menjadi kesal. "Kenapa semuanya selalu tidak? Setidaknya biarkan aku menyimpan kenangan tentang benua itu." Ketika sang pahlawan sedang menegerutu, sang dewa langsung saja menyuruhnya untuk segera pergi. Ketika tangan sang dewa akan mengusirnya, sekali lagi sang pahlawan berbicara, "Tunggu sebentar, aku belum selesai bicara." Tetapi sang dewa tidak mau memberinya kesempatan berbicara lagi dan langsung saja mengirimnya. "Sekarang pergilah ke tempat di mana perjalananmu dimulai, ke dunia yang akan menentukan nasibmu. Aku akan terus mengawasi perjalananmu." Setelah sang dewa mengatakan itu, sang pahlawan kembali menuju tubuh aslinya ke dunianya yang awal. MC kita yang bernama Juyeon, yang saat ini sedang tertidur dan baru saja terbangun karena sinar matahari pagi. "Cerah sekali. Apa ini? Anehnya aku merasa segar kembali." Ketika Juyeon mengambil HP-nya untuk melihat jam, dia sangat terkejut ketika melihat ada pesan yang belum terbaca dari manajer tempat dia bekerja. Tanpa pikir panjang, Juyeon langsung bangun dan berangkat menuju tempat dia bekerja dengan buru-buru. Sesampainya di sana, tentu saja sang manajer langsung memarahinya. "Juyeon, jika kamu terlambat, akan sangat sulit untuk bekerja sama." Juyeon yang masih terengah-engah, kemudian langsung meminta maaf kepada manajer sambil membungkukkan badannya. Dalam hatinya dia benar-benar sangat panik. "Aku ingin merasakan kekayaan suatu hari nanti. Bagaimana mungkin hidupku selalu bangkrut seperti ini?" Setelah urusan minta maafnya selesai, Juyeon langsung berdiri di meja kasir sambil membuka menu sarapannya. Untuk membayar sewa yang tertunggak, 1 atau 2 pekerjaan paruh waktu tidak akan cukup. Pekerjaan ini juga tidak akan bertahan lama, kalau saja aku awaken. Ketika Juyeon sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul, mengaktifkan trait unik skill master, IKS. Ketika melihat notifikasi tersebut, Juyeon benar-benar terkejut. Matanya terbelalak memperhatikan apa yang tertulis di sana. Awakened, mereka yang biasa disebut user. Sudah 5 tahun sejak augmented reality, seperti sesuatu dari novel fantasi, menyelimuti dunia. Di antaranya adalah field yang mulai bermunculan di seluruh bumi. Dunia telah lama berputar di sekitar sumber daya baru yang berasal dari mereka. User diberi kekuatan untuk menaklukkan, dan field pioneer didominasi oleh monster. Bahkan pekerjaan kasar di field pun bisa menghasilkan uang. Itulah sebabnya semua orang ingin menjadi users. Meskipun itu adalah takdir yang mengharuskan melangkah ke dunia yang tidak dikenal. Karena madu yang lebih manis daripada bahaya bertebaran di mana-mana. Tentu saja tidak semua users menghasilkan uang. Sementara beberapa pengguna awaken dengan trait unik kelas tinggi sejak awal, yang lain tidak, dan di puncaknya berdiri peringkat nomor 1 dunia. Orang pertama yang mencapai level 70 dan pemilik trait unik kelas SS, Dragon Speech. Muhammad Al mengunggah video ke saluran pribadinya. "Aku mengunggah video." Banyak sekali orang yang mengeklik video itu karena penasaran, dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan sedetik pun. Impian semua penyihir, sihir yang akan dikagumi siapapun yang pernah membaca novel fantasi. Meteorit besar menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Bahkan monster yang mampu menghancurkan kota dengan mudah tidak akan mampu melawannya. Bagaimana mungkin monster biasa bisa melawan amukan alam? Dan di akhir video, apa yang dia katakan adalah, "Skill yang baru saja kamu lihat adalah Meteor Rain SS Grade, tepat satu arah sejak video ini diunggah. Jika kamu bisa menunjukkan sihir yang lebih hebat dan kuat dari skill ini, aku akan memberimu artefak ini sebagai hadiah, Elemental Ring."
artefak kelas SS pertama dan satu-satunya yang diungkapkan ke publik. Aksesori pamungkas yang diimpikan setiap pengguna dengan trait unik berbasis sihir untuk disentuh, bahkan saat mereka tidur. Sementara itu di sebuah kafe, ada sepasang remaja yang sedang mengobrol. Seorang gadis kemudian mengejek tentang komentar-komentar yang ada di video unggahan Muhammad Al. "Ih, dasar brengsek." Lelaki yang ada di hadapannya kemudian bertanya, "Mengapa? Hanya dengan memberikan hadiah saja sudah merupakan hal yang besar." Lalu gadis itu menjelaskan, pada dasarnya dia bilang, dia tidak akan memberikannya begitu saja. Di mana di dunia ini ada yang lebih baik daripada skill grade SS, dan lihat bagaimana dia memasang jebakan dengan kondisi sihir. Dia akan menilainya sendiri. Selain itu, penilaiannya subjektif. Orang ini tidak punya niat untuk memberikan elemental ring itu begitu saja. Dasar brengsek pencemburu. Aku cemburu. Dia menyebalkan sekali. Meskipun orang-orang tanpa sengaja iri dan cemburu dengan yang dimilikinya. Video tersebut menjadi topik hangat. Namun pada akhirnya, itu tampak seperti cerita dari dunia lain yang tidak dapat diikuti oleh siapapun. Atau begitulah tampaknya. Dan begitu, Ju Yeon kemudian mencoba mempraktekkan skill yang dimiliki Muhammad Al pada pagi harinya. Wow, Meteor Rain, Tuan Muhammad Al, kemampuanmu luar biasa. Ju Yeon kemudian mengunggah video dirinya yang melakukan itu ke sosial media. Dan tentu saja, video yang Ju Yeon unggah mendapatkan banyak reaksi dari para penonton. Dan mereka membandingkannya dengan skill Meteor Rain milik Muhammad Al. Mereka membanjiri kolom komentar video tersebut. User, setelah awaken, biasanya diberikan satu trait unik. Trait unik meningkatkan efek keterampilan tertentu dan umumnya dipahami mirip dengan kelas dalam permainan. Trait unik yang terkenal yang diungkapkan kepada dunia adalah sebagai berikut: Dragon Speech, Miracle, Regeneration, Lethal Strike. Pengguna dengan Dragon Speech menjadi penyihir yang lebih kuat dari naga. Pengguna dengan Miracle menjadi penyembuh yang dikatakan dapat menghidupkan kembali orang mati. Pengguna dengan Regeneration menjadi tank yang menumbuhkan kembali anggota tubuh dan terus bertarung. Pengguna dengan Lethal Strike menjadi prajurit yang mampu mengalahkan musuh manapun. Jadi, bagaimana dengan skill master? Saat ini, Ju Yeon sedang berada di depan komputernya untuk mencari tahu segalanya. Dia sangat fokus dan serius melihat komputer itu. Saat mengevaluasi trait-trait unik, hal pertama yang harus diperhatikan adalah nilainya. Semakin tinggi nilainya, semakin baik efeknya, dan semakin banyak sub-trait yang dimilikinya. Atau begitulah kata mereka. Dan nilai yang diketahui di antara pengguna berkisar dari kelas F hingga kelas SS. Jendela status. Setia sekian lama mencari dan masih kebingungan, Ju Yeon membuka lagi status window dan memperhatikannya. Trait unik X grade yang tidak diketahui. Pastinya kemampuan curang yang luar biasa. Bukankah ciri tingkat tinggi seharusnya disertai peningkatan stat? Bahkan untuk orang normal, mendapatkan semua stat menjadi satu tidaklah mudah. Jadi apa ini? Setidaknya aku masih punya trait. Ju Yeon mengeluhkan tentang semua statsnya yang sangat rendah. Namun dia tetap bersyukur karena memiliki satu trait sebagai gantinya. Saat ini, Ju Yeon sedang berada di depan komputernya untuk mencari tahu segalanya. Dia sangat fokus dan serius melihat komputer itu. Saat mengevaluasi trait-trait unik, hal pertama yang harus diperhatikan adalah nilainya. Sebuah misi yang tiba-tiba muncul saat aku baru awaken adalah berita baru bagiku. Yang lebih penting, untuk menyalin keterampilan orang lain, aku harus pergi ke suatu field. Dengan statistik 1, suatu field, itu tiket sekali jalan menuju liang lahat. Tetap saja, untuk berjaga-jaga, saya harus mencari beberapa keterampilan. Ju Yeon kemudian terpikirkan tentang skill yang dimiliki oleh Muhammad Al dan melihatnya. Lalu kemudian muncul sebuah deskripsi mengenai skill Meteor Rain itu. Juga muncul jendela tutorial untuk Ju Yeon juga. Tutorial event terkait untuk quest tutorial 1. Hanya untuk satu kali, map tutorial akan dibuka. Keterampilan yang disalin hanya dapat digunakan di map tutorial. Semua statistik meningkat sebesar 999 di map tutorial. Apakah Anda ingin menyalin Meteor Rain SS? Ju Yeon terkejut ketika mendapatkan pertanyaan itu dari sistem. Meskipun hanya melalui sebuah video, skill itu dapat disalin. Di sisi lain, di kediaman Muhammad Al, dia sudah selesai menonton apa yang ditunjukkan oleh Ju Yeon dan kembali bersantai meminum anggur di gelasnya. Kemudian seorang wanita berbicara kepadanya. Apakah memberikan di Elemental Ring benar-benar hebat? Dengan santai Muhammad Al bertanya kepada wanita itu, skill yang kau peroleh kurang dari seminggu yang lalu, seberapa besar kemungkinan keterampilan itu akan jatuh ke tangan orang lain? Wanita itu lalu menjawabnya, ada banyak skill serupa di dunia ini. Muhammad Al lalu berbicara lagi, tapi kalau SS grade dan bahkan memiliki nama yang sama persis, tetapi wanita itu tetap bersikeras dengan pendapatnya. Tidak ada info yang mengatakan itu grade SSS. Itu mungkin hanya dibuat-buat agar terlihat mirip dan tidak ada jejak field seperti itu yang ditemukan. Muhammad Al kemudian menjelaskan sekali lagi kepada wanita, setidaknya grade SS. Setidaknya itu adalah trait unik grade SS. Berikan kartu nama bersama cincin itu. Mereka akan berjaga-jaga untuk saat ini, jadi sebaiknya jangan mendekat. Katakan pada mereka itu adalah hadiah untuk seseorang yang ingin kuajak berteman di masa depan. Dan begitulah kejadian di ruangan pribadi Muhammad Al.
Sekarang, kita kembali ke Juyeon yang sedang bekerja. Saat ini dia sedang melihat ponselnya dan merasa sangat senang. Bahkan ketika dia sedang fokus dengan HP-nya, dia tidak menyadari ada seorang anak kecil yang memanggilnya. Juyeon mengabaikannya. Jumlah penontonnya gila-gilaan. Mereka bahkan merekam video untukku. Bahkan video itu menjamin anonimitas karena wajahku tidak ditampilkan. Tidak mengunggah ini akan menjadi tindakan bodoh. Jika aku tumbuh suatu hari nanti, tidak akan ada trait yang lebih bagus daripada ini. Dan ketika melihat anaknya tidak dianggap, ayah anak kecil itu yang terlihat sangar langsung memanggil Juyeon dengan keras. "Hei, kau." Anakku bertanya apakah kau menjual tetok pink jelly. Dengan sedikit ketakutan dan terkejut, Juyeon langsung tersadar dan melayani mereka dulu. "Ya ampun, itu yang kamu maksud. Aku menjualnya, tentu saja dijual." Dan setelah itu toko kembali sepi. Juyeon kembali memikirkan tentang hadiah yang dikatakan oleh Muhammad Al. Nggak mungkin mereka mau ngasih item SS grade. Tapi kalau kebetulan mereka benar-benar ngasih, aku mau ngumpulin uang yang cukup buat hidup enak selamanya. Dan jadi sekuat Muhammad Al yang jadi pusat perhatian dunia. Dulu, itu sesuatu yang nggak pernah bisa aku impikan. Sekarang rasanya aku bisa melakukan apapun. Dan ketika Juyeon memikirkannya, Muhammad Al berkomentar pada video miliknya, "Aku akan memberimu elemental ring tanpa syarat apapun." Juyeon kaget ketika melihat komentar Muhammad Al. Dan juga banyak komentar yang mempermasalahkan hal itu. Ada yang bilang kalau Muhammad Al gila jika memberikan elemental ring begitu saja. Namun ada user lain yang mengatakan kalau Muhammad Al selalu menepati kata-katanya dan akan memberikan elemental ring itu. Lalu beberapa saat kemudian, sekretaris Muhammad Al benar-benar menemui Juyeon dan memberikan elemental ring. "Aku Lee Suyeon, sekretaris Muhammad Al, mengenai pengiriman elemental ring, kami akan mengantarmu ke rumahmu. Master juga ingin bertemu denganmu setidaknya sekali." Dan sesampainya di rumah, Juyeon segera mengecek keaslian elemental ring yang dia terima dengan melihat statusnya. Ini nggak mungkin palsu kan? Pilihannya sungguh menakjubkan. Dan ketika Juyeon melihat-lihat statusnya, dia teringat sesuatu dan langsung bangun. Ini bukan saatnya bermalas-malasan. Sihirku naik 40, jadi aku harus segera berburu di field jendela status. Juyeon kembali melihat stats yang dia miliki saat ini, dan memang belum ada perubahan berarti. Dengan semua statistik 1, mungkin itu terlalu banyak. Aku butuh armor, tapi itu butuh uang. Juyeon kemudian kembali melihat video yang dia unggah dan terpikirkan sesuatu. Penayangan dari video yang diunggah beberapa hari lalu mungkin sudah cukup, tetapi aku tetap ingin menghindari pengungkapan identitasku melalui verifikasi saluran. Apakah ada cara yang lebih baik? Dan ketika dia sedang surfing di internet, Juyeon menemukan sesuatu. 3 hari yang lalu, aku menulis posting yang direkomendasikan di papan buletin gratis. Aku pikir semua orang setuju bahwa healer itu menyebalkan. Mereka mengeluh tentang betapa sulitnya hal itu. Tetapi yang menyebalkan sebenarnya bukanlah keterampilan healer itu sendiri. Setelah membaca komentar itu, Juyeon mendapatkan sebuah ide. Hanya melakukan penyembuhan darurat di depan field, menghasilkan ratusan ribu won. Keterampilan penyembuhan adalah hal yang nyata. Bahkan mereka yang memandang rendah mereka mengatakan field menghasilkan lebih banyak. Tidak akan pergi berburu tanpa penyembuh di pintu masuk field. Kan? Ini dia, menjual penyembuhan kelas C. Dapat menyembuhkan amputasi, patah tulang. Dapat menyembuhkan penyakit kelas F atau status yang lebih rendah. Amputasi 500.000, patah tulang 200.000, status penyakit 700.000. Ini jackpot, jika satu orang saja datang setiap hari. Dan begitulah, Juyeon langsung menggelar tikar dan memasang jasanya di sebuah taman. Peringkat di Swampfield, Seoul Grand Park. Semua tempat yang bagus sudah diambil, jadi ini yang tersisa. Lain kali, setidaknya aku harus membawa sesuatu untuk menghabiskan waktu. Baiklah, mari berpikir positif. Jika aku tidak memasuki lapangan, tidak ada bahaya, kan? Tidak mungkin sesuatu akan terjadi di luar field. Namun ketika Juyeon berpikir begitu, seorang pria yang wajahnya berlumuran darah membawa seorang gadis di pangkuannya, dan gadis itu terlihat menderita luka yang cukup parah. Juyeon kaget ketika mereka datang. Pria yang membawa wanita yang sedang terluka itu langsung berbicara kepada Juyeon yang sedang terkejut. "Siapkan skill milikmu." Dan ketika pria itu mengatakannya, Juyeon mengingat kembali kejadian serupa yang pernah dia alami waktu bekerja di minimarket dulu. Ada apa ini? Tidak peduli seberapa mendesaknya, melontarkan ucapan informal begitu saja padaku. Apakah dia pikir aku pekerja paruh waktu di Toserba? Meskipun skillku adalah tiruan, skill penyembuhanku adalah skill penyembuhan kelas C dengan beberapa opsi menarik. Aku harus mengatakan sesuatu. Ketika Juyeon akan mengatakan sesuatu dan ingin menunjukkan harganya, pria itu langsung membuatnya terdiam dengan memberikan tawaran yang tidak bisa ditolak. "Akan kubayar 2.000 won di muka." Juyeon seketika merubah sikapnya dan memberikan pelayanan yang sangat baik. "Silahkan ke sebelah sini." Pria itu langsung saja membaringkan wanita yang terluka di tempat yang sudah disediakan. Pria itu kemudian menutup luka si wanita dan segera meminta Juyeon untuk mengobatinya. Cepatlah, namun Juyeon yang melihat luka yang diderita si wanita menjadi gugup saat itu juga. "Aku hanya pernah melihat hal semacam ini di film. Ini pertama kalinya aku melihatnya di kehidupan nyata."
Apakah skill ini akan aktif dengan benar? Aku harus melakukannya. Light of Recovery, C. Ju-yeon langsung mencoba menggunakan skill yang dia copy untuk mengobati luka yang diderita si wanita. Dan ternyata itu berhasil, cahaya penyembuh langsung menyembuhkan luka si wanita. Dan begitulah caranya Ju-yeon memanfaatkan kekuatan hasil kopinya dan pulang setelah mendapatkan cukup uang. Setelah sampai di rumah, Ju-yeon langsung beristirahat sambil mengevaluasi semua yang sudah terjadi hari ini. Untuk berpikir mereka akan meminta penyembuhan 3 kali. Jika aku tidak memiliki The Elemental Ring, aku akan berada dalam masalah. Luka seperti itu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam field? Pokoknya, satu hal yang pasti, aku bisa berhenti dari pekerjaan paruh waktu di minimarket sekarang. Sekarang aku sudah punya uang. Apa yang harus aku lakukan? Investasi? Saham? Kripto? Tidak, untuk saat ini. Aku perlu mendapatkan SP untuk pertumbuhanku. Ketika Ju-yeon sedang menikmati waktu luangnya, dia melihat quest yang baru muncul lagi. Tutorial quest. Cobalah untuk menaikkan level Sub-Trade Passive Income. Passive Income adalah salah satu metode utama untuk memperoleh SP yang penting untuk pertumbuhan skill master. Jangan lupa bahwa menaikkan level Passive Income adalah prioritas utama untuk pertumbuhan. Reward 100 SP, Sub-Trade Level 2 Activation. Ju-yeon kembali merencanakan tindakannya setelah melihat semua penjelasan itu. Aku bertanya-tanya mengapa trades memiliki level. Ternyata kau dapat menaikkan levelnya dengan menggunakan SP. Diperlukan 100 SP untuk menaikkan level passive income. Hadiah quest adalah 100 SP, jadi pada dasarnya itu gratis. Plus, membuka sub-trade baru. Aku benar-benar harus menyelesaikan misi ini. SP yang aku miliki saat ini adalah SP Window. Ju-yeon membuka jendela SP untuk mengecek berapa SP yang dia punya saat ini. Karena aku mendapatkan 10 SP sehari dari passive income. Aku dapat menyelesaikan quest hanya dalam 3 hari. Jadi, yang perlu aku fokuskan saat ini adalah ketika Ju-yeon sedang memikirkan itu, seorang petugas hotel mengetuk pintu kamarnya. Punten, pesanan layanan kamar Anda telah tiba. Mendengar itu, Ju-yeon terlihat sangat senang dan tidak sabar ingin segera menikmatinya. Liburan di hotel? Tidak, aku sedang meneliti kombinasi skill baru untuk disalin. Ju-yeon lalu menerima semua makanan yang sudah dia order, sambil melihat skill-skill dari user yang lain di sebuah televisi. Keterampilan tingkat S atau lebih tinggi yang terungkap dalam video praktis sudah punah. Bahkan jika aku menyalinnya, keterampilan itu akan hilang setelah jam 00.00. Jadi keterampilan itu perlu direkam dalam video agar aku dapat menggunakannya kapanpun aku mau. Muhammad Al yang secara tidak sengaja menunjukkan skill SS grade miliknya adalah yang tidak biasa. Terima kasih Muhammad Al, kau adalah malaikat penyelamatku. Ju-yeon kemudian memilih kembali video-video dari para user yang tersedia di sosial media. Aku harus membagi keterampilan menjadi keterampilan yang bisa digunakan sekarang dan keterampilan yang bisa digunakan nanti, dan memasukkannya ke dalam daftar putar. Pengerasan tubuh, untuk berjaga-jaga, aku akan menambahkannya. Teleportasi, keren sekali. Ini juga, itu juga. Belanja skill melalui internet adalah yang terbaik. Dan singkat cerita, setelah melakukan semua itu, Ju-yeon juga sudah selesai memakan semua makanannya. Dia sangat kenyang dan berniat untuk beristirahat sekarang. Aku sudah tidak bisa makan lagi. Aku telah mendaftar sebagai penyembuh di asosiasi user. Semuanya sudah selesai. Penyembuhan, buff, sihir. Jika aku dapat menggunakan semua ini, berapa banyak nilai diriku akan meroket. Oh, bagaimana jika ada wanita cantik yang mengirimiku panggilan cinta? Keesokan harinya, ketika Ju-yeon sedang membuka lapak lagi, apa yang dia bayangkan terjadi? Wanita cantik yang kemarin dia obati datang menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih. Aku sangat bersyukur saat itu. Tetapi Ju-yeon diam saja dan tidak membalas wanita itu. Karena situasinya canggung, wanita ini bertanya lagi, "Apa kau tidak mengingatku?" Dengan wajah terkejut, Ju-yeon menjawabnya, "Tidak, kamu terlalu cantik untuk memiliki sebuah hubungan denganku." Wanita itu kemudian menjelaskan tentang dirinya kepada Ju-yeon. "Beberapa hari yang lalu, saudaraku membawaku kepadamu untuk disembuhkan." Ketika wanita itu berkata begitu, Ju-yeon baru bisa mengingatnya. Orang yang salah satu lengannya terputus, dan dalam hatinya Ju-yeon bergumam, "Aku pikir wanita ini adalah kekasihnya karena pria itu mengeluarkan uang begitu banyak, tetapi wanita ini adalah saudarinya." Wanita itu kemudian berbicara lagi, "Aku senang bisa mengucapkan terima kasih. Kalau kamu tidak ada di sana, aku mungkin sudah mati. Apa kamu sudah punya party?" Tentu saja Ju-yeon menjawab tidak. Wanita itu kemudian bertanya lagi, "Kemudian guild yang berafiliasi denganmu?" Sekali lagi, Ju-yeon menjawab tidak. Setelah mendengar semuanya, wanita tadi semakin senang. Sempurna, kelompok kita membutuhkan healer sementara. Ju-yeon kaget ketika mendengar tawaran itu dan berniat untuk menolaknya. "Aku belum siap untuk masuk ke suatu field, aku harus menolaknya." Namun ketika Ju-yeon akan mengatakan itu, wanita tadi langsung mengatakan sesuatu yang membuat Ju-yeon berubah pikiran. "Jika kamu punya waktu, apakah kamu ingin minum kopi dan mengobrol? Jika kamu memberiku nomormu, aku akan menghubungimu." Ju-yeon langsung terlihat sangat bahagia dan setuju untuk memberikan nomornya. "Oh, begitu ya?
Kalau aku bisa membantu, ketika mereka mengobrol serius, tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak meminta tolong. Aku hancur di dalam field. Aku butuh heal yang bisa menyembuhkan penyakit status. Dan ketika mendengar seseorang yang membutuhkan bantuan, Juyeon langsung melihatnya sebagai ladang cuan dan langsung berpaling dari wanita tersebut. Juyeon langsung mengobati user yang terluka dan mendapatkan bayaran sebagai gantinya. Setelah mendapatkan uang itu, Juyeon langsung kembali menuju wanita tadi dan meminta maaf. Aku minta maaf. Bergabung dengan sebuah party ke dalam field terlalu berat untuk levelku yang sekarang. Wanita itu kemudian mencoba membujuk Juyeon lagi. Kami memiliki tank kelas S dan mage kelas S. Kami dapat meng-carry-mu. Tetapi Juyeon tetap saja menolak dan membereskan barang-barangnya, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Aku sangat minta maaf. Wanita yang melihatnya kabur kemudian mencoba menghentikannya. Hei, tunggu sebentar. Namun, Juyeon berlari dengan cepat dan tidak menoleh kepada wanita itu. Bahkan kamu, seorang S-grade, baru saja keluar dari D-grade field dalam keadaan setengah mati. Memalukan. Kapan aku bisa datang ke partimu dengan wanita cantik seperti itu? Tunggu saja. Aku akan segera mengumpulkan uang dan SP dan menjadi Golden Spoon Mage. Setelah meninggalkan tempat itu dan mendapatkan uang yang cukup, kali ini juga Juyeon sedang bersantai di hotel yang dia tinggali. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Tepat jam 12:30 malam, Juyeon mendapatkan 10 SP gratis dari passive income. Memperoleh 10 SP melalui efek pendapatan pasif LV1, tingkatkan pendapatan pasif Live 1 menjadi pendapatan pasif Live 2. Ketika melihat notifikasi itu, tentu saja Juyeon langsung menyetujuinya. Trait unik, Sub-Trait 1, Level Up, Passive Income Level 1 menjadi Level 2. Sekali setiap 24 jam, pada pukul 00:00, gain 10 SP menjadi 50 SP. Juyeon sangat senang ketika melihat kenaikan tingkat yang signifikan itu. SP yang diperoleh meningkat 5 kali lipat. Kalau begitu, aku harus memeriksa hadiah misinya. Juyeon langsung mengecek sistem dan beberapa pemberitahuan muncul berurutan. Tutorial quest complete, diperoleh 100 SP. Ciri unik, sub ciri 2 diaktifkan. Trait bestoa level 1, satu trait unik, F acak diberikan pada skill yang disalin. Juyeon kemudian meminum anggurnya dan memperhatikan trait unik miliknya yang baru saja didapatkan. Trait unik, ini mewakili kecenderungan user. Semua user dapat menggunakan skill yang sama melalui buku skill. Namun, kekuatan skill sangat bervariasi dari user ke user. Hal ini pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan trait unik yang dimiliki setiap user. Hal ini secara alami mengarah pada kerugian bagi skill master. Tanpa trait unik, kinerja skill akan lebih rendah daripada user asli. Setelah menyimpulkan semuanya, Juyeon berpikir lagi tentang sesuatu. Meskipun meteor di map tutorial merupakan pengecualian, namun mulai sekarang, skill yang disalin juga akan memiliki ciri-ciri unik yang melekat, sungguh curang. Meskipun kata acak menggangguku, Juyeon kemudian melihat kembali beberapa skill yang pernah dia gunakan. Light of Recovery, memulihkan area yang terputus dan retak, memulihkan 15% kesehatan, memulihkan kelainan status E-rank atau lebih rendah, mana yang dibutuhkan 25, biaya mana 350. Unique Trait, Magic Attack Power plus 10%. Setelah kembali melihat skill-skill itu, Juyeon akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Aku harus mencobanya sendiri untuk memastikannya. Apa yang harus kucoba? Sudah waktunya aku lulus dari menjadi penyembuh sewaan. Ketika itu, Juyeon lalu melihat quest yang tersedia lagi untuknya yang telah disediakan oleh sistem. Tutorial quest, berburu monster menggunakan skill yang disalin, naik level untuk menyalin skill yang lebih beragam, dan membuka konten skill master. Monster dikalahkan 0/20. Reward, 200 SP, Sub-Trait 2 Activation. Juyeon heran ketika melihat tingkat kesulitan quest yang semakin meningkat kali ini, dan kembali mencari skill baru untuk menyelesaikan quest ini. Rasanya seperti ada yang mengawasiku secara langsung dan memberikan misi. Kalau untuk berburu, haruskah aku menyalin ini untuk latihan? Ah, baiklah. Karena ini acak, aku tidak benar-benar berharap sesuatu yang bagus akan muncul. Aku hanya mencobanya, hanya karena penasaran. Skill copy. Kali ini yang Juyeon salin adalah skill berikut. Fireball A, memanggil bola api. Dapat dilempar dalam radius 20 meter. Mana yang dibutuhkan? 10. Biaya mana? 70. Unique Trait, Ignition F. Memberikan efek burn selama 60 detik pada target yang terkena skill tipe api. Ketika mendapatkan unique traits lagi, Juyeon menebak-nebak tentang sistem yang dia dapatkan ini. Apakah benar ada seseorang di balik jendela misi? Keesokan harinya, Juyeon sudah berada di depan sebuah field untuk berburu. Nama field yang dia tuju adalah Daegwallyeong Ship Farm Entrance. Di tempat itu, Juyeon memperhatikan tembok bercahaya yang ada di hadapannya. Apakah ini batas antara field dan realitas? Juyeon kemudian menilai equipment yang sedang dia pakai dan memasuki field itu segera. Memang hemat biaya,
tapi aku membeli perlengkapan dengan semua uang yang kumiliki. Seharusnya tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu. Selamat tinggal, penyembuh bayaran. Selamat datang, pemburu. Singkat cerita, Juyeon sudah menyelesaikan hunting di field tersebut dan langsung kembali pulang setelah menyelesaikannya. Namun setelah dia sampai di rumah, ketika dia mengunggah video tersebut dibanjiri dengan komentar yang sedikit negatif dan memberinya sebuah julukan, seorang fire psycho. Kemudian ada sebuah komentar yang menjelaskan seperti berikut. Beberapa guild mencoba merekrutnya terakhir kali, tetapi dia menolaknya. Mungkin karena dia tidak suka dipanggil fire psycho. Juyeon yang melihat komentar mereka langsung kepikiran dengan orang-orang yang mengajaknya bergabung. Kemudian Juyeon menyombongkan dirinya. Tapi bukan itu alasanku melakukannya. Akulah yang menolak tawaran dari seorang wanita cantik S-rank. Tapi apakah aku tertawa saat berburu? Juyeon kemudian memutar ulang rekaman videonya dan memperhatikan dirinya sendiri. Ada apa dengan ini? Yah, aku ingat aku sangat bersemangat karena para mob mati dengan mudah. Ketika Juyeon memikirkan itu, Juyeon sudah selesai dengan quest yang kedua dan mendapatkan hadiah. Skill copy X, subtrade 2, efficacy level 1. Biaya mana dari skill yang disalin berkurang sebesar 10%. Sambil melihat skill yang barusan didapatkan, Juyeon berbicara sendiri lagi. Aku hampir berhenti karena kehabisan mana. Tapi hadiah tutorial quest adalah pengurangan biaya mana sebesar 10%, jadi aku terus berburu. Oh, ada postingan penyerangan bos di sini juga? Ketika berselancar di web komunitas, Juyeon melihat postingan yang membuatnya tertarik. Juyeon juga melihat beberapa komentar yang menyebut dirinya, yang menyebut bahwa Juyeon juga bergantung pada perlengkapan. Bergantung pada perlengkapan memang benar. Berkat ini, aku bisa melakukan spam fireball. Lalu ketika Juyeon sedang melihat komentar-komentar itu, Juyeon teringat sesuatu. Aku teringat pengguna peringkat nomor 1 dunia Muhammad God, jadi aku harus berdoa lagi. Juyeon langsung berlutut dan berdoa untuknya. Sementara itu, beberapa hari yang lalu, ikut raid boss yang melawan monster beruang. Pemimpin raid saat itu memberi arahan kepada semua anggota party. Aku akan menangani aggro. Para mage, jangan bergerak dari belakang. DPS jarak dekat. Pastikan kamu tidak menarik aggro. Sementara itu, Juyeon yang berada di barisan belakang sedang melihat quest yang saat ini dia terima. Tutorial quest, berburu monster boss field. Field boss monster dikalahkan 0/1. Reward 500 SP. Ketika Juyeon sedang melihat quest yang tersedia, monster beruang memulai menyerang party mereka. Dan ketika itu terjadi, dari barisan belakang, Juyeon menyerang monster beruang dengan fireball miliknya. Pada saat monster beruang itu akan menyerang balik, Juyeon kembali menyerangnya dengan fireball yang lainnya. Juyeon terus melakukan itu sampai monster beruangnya terjatuh. Dan setelah beberapa saat, monster beruang itu tiba-tiba saja mengamuk. Ternyata itu adalah fase kedua dari monster beruang ini. Ketika monster beruang mengaum, itu mengakibatkan efek negatif untuk para user yang ada di sana. Anda terkena Obsidian Bear's Roar. Semua statistik berkurang 3 kapten party dan anggota yang lain mulai merasakan efek negatif tersebut secara berangsur dan mereka mulai panik. Jangan bilang padaku, beruang itu menjadi berserk. Ini fase spesial. Gila, berapa banyak kerusakan yang kita berikan padanya. Ketika mereka semua sedang kebingungan, monster beruang kembali menyerang. Mereka yang masih kuat mengangkat pedangnya, langsung berbaris di depan dan mencoba menghadang serangan monster itu. Sementara mereka semua sedang berjuang susah payah, Juyeon malah sedang melihat quest tambahan yang baru saja muncul di hadapannya. Tutorial quest tambahan, salin skill khusus monster boss, 1 percobaan salinan gratis disediakan untuk quest tutorial, special skill disalin 0/1, reward 200 SP, skill copy subtrade activation, Obsidian Bear's Roar, melepaskan raungan kuat jika HP turun di bawah 50% dalam waktu 60 detik. Dan beberapa pilihan lainnya tertulis di hadapan Juyeon. Juyeon yang melihat semua itu hanya bisa terkejut dan mencoba memahaminya. Lalu tanpa pikir panjang, Juyeon langsung mencoba mengcopy skill itu. Skill copy, dalam sekejap skill tersebut langsung tercopy seketika. Menyalin Obsidian Bear's Roar, menerapkan Oblivion Effect, memberikan Unique Trait Oblivion, menghapus 1 random skill sub-option. Dan setelah bestowing aktif, sebuah sub-option skill yang merugikan langsung terhapus otomatis. Menyisakan sub-option yang lain. Juyeon yang melihat itu berhasil hanya dengan begitu saja. Merasa heran sekaligus senang. Aku bisa menggunakannya tanpa syarat apapun, bahkan tidak memerlukan mana. Ini benar-benar broken. Itu adalah skill yang menghilang di tengah malam. Jadi jika aku tidak menggunakannya sekarang, aku akan menjadi seorang idiot. Ketika semua orang sedang kebingungan karena status mereka yang terus berkurang, Juyeon berbeda. Dia malah menggunakan skill berserk yang baru saja dia copy dan statusnya terus meningkat. Strength, Agility, Vitality, Magic Power, semuanya meningkat 9 poin. Juyeon maju untuk menghadapi monster beruang itu ketika seluruh anggota partinya sudah kelelahan dan hanya bisa bertahan. Sekali lagi, Juyeon menggunakan fireball-nya untuk mengalahkan monster beruang tersebut. Tentu saja, dengan peningkatan stats yang didapatkan, Juyeon berhasil mengalahkan monster beruang dengan mudah.
Karena sudah mengalahkan monster beruang, Juyeon berhasil naik level dan mendapatkan hadiah questnya. Melihat semua hadiah yang dia dapatkan, Juyeon merasa sangat senang. Ini menyenangkan sekali. Di saat monster beruang itu terjatuh, anggota party yang lain langsung bersorak merayakan kemenangan mereka. Di saat melihat semua orang sedang berbahagia, Juyeon merasa pernah melalui kejadian yang serupa. Entah kenapa, adegan ini terlihat familiar. Apa itu? Dan ketika dia sedang mencoba mengingatnya, sebuah notifikasi muncul, menyerap jiwa beruang obsidian. Setelah notifikasi muncul, jiwa dari obsidian bear yang kalah langsung diserap oleh semua user yang ada di sana. Juyeon juga mengalami peningkatan pada strength-nya setelah menyerap jiwa obsidian bear. Jadi ini jiwa dari boss monster yang hanya pernah kudengar. Level field boss setidaknya 10 level lebih tinggi dari field itu sendiri. Jika kau mencoba mengatasi perbedaan level dan akan mendapatkan bantuan dari pemain level tinggi yang melebihi batas level field, mayat akan lenyap sepenuhnya berkat sistem kontribusi yang buruk yang tidak menghasilkan item apapun di tengah bahaya di mana seseorang harus benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Alasan user memburu field boss pada akhirnya bermula pada satu hal. Hadiah. Tambahkan item senilai ratusan masing-masing ke bangkai boss yang dijual mahal untuk berbagai material kelas tinggi. Dan field boss benar-benar tubuh yang terbuat dari emas. Dan sementara anggota party yang lain sedang sibuk dengan memanen drop item dari field boss, Juyeon sedang senang sendiri dengan kenaikan status yang didapatkannya. Strength-ku akhirnya mencapai 2. Ditambah lagi, mereka yang berpartisipasi dalam The Raid dapat meningkatkan statistik mereka secara permanen dengan jiwa field boss. Ketika dia sedang merayakan sendiri, beberapa orang datang menghampiri dan memberinya pujian. Mage, Raid kali ini sukses besar. Kerja bagus. Kali ini, MVP adalah pemimpin Raid dan Mage, seperti yang diharapkan dari Psychopath. Pemimpin Raid kemudian menghampiri Juyeon dan berbicara kepadanya. Aku sudah siap untuk cedera saat bos mengamuk, tapi damage yang kau berikan sangat parah sehingga kami berhasil selamat. Semua orang bekerja keras. Item status window pemimpin Raid mencoba untuk melihat status dari item yang dia pegang. Dan ternyata item itu cukup sulit untuk digunakan. Ngomong-ngomong, item bos ini secara keseluruhan bagus, tapi kondisi aktivasinya agak rumit. Juyeon juga setuju setelah melihat bagaimana kondisi untuk mengaktifkan item tersebut. Jika healthmu di bawah 30%, berarti kamu berada seperti di ujung pisau. Pemimpin Raid kemudian berencana untuk membagikan item itu melewati asosiasi. Item dan material boss akan didistribusikan melalui asosiasi user. Apa di sini ada yang keberatan? Namun ketika dia mengumumkan itu, ada seseorang yang ingin membeli item-item itu secara langsung di sana sekarang juga. Aku akan membeli item boss dengan harga 90% dari nilai taksiran secara tunai. Seseorang yang ada di sana sepertinya mengenali mereka. Apa itu mereka? Kau tahu, orang-orang yang katanya muncul seperti hantu untuk membeli item boss. Setiap kali mereka menjatuhkannya dari field boss akhir-akhir ini, mereka disebut pemburu item boss. Rupanya mereka merampas semuanya. Jika mereka membayar tunai, itu adalah kesepakatan yang menguntungkan bagi kita. Tetapi Juyeon memiliki pendapat yang sedikit berbeda mengenai penampilan mereka. Banyak orang aneh di luar sana. Apa yang mereka lakukan? Tetapi ketika dia berpikir seperti itu, pria dengan jas putih langsung memanggil bawahannya. Dan tentu saja bahwa hanya itu membawa sebuah koper yang berisikan banyak uang. Pembayaran bisa dilakukan segera. Setelah melihat semua uang itu, Juyeon kembali merubah pikirannya tentang mereka. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, pembayaran tunai di muka adalah yang terbaik. Sekarang, aku harus berburu seperti orang gila. Dan setelah membereskan semua di field itu, Juyeon kembali lagi menjual jasa penyembuhnya. Di tempat yang sama dia menggelar jasanya. Namun ketika itu dia mengingat saat dia akan membeli sebuah armor. Apa gunanya mendapatkan hampir 10 juta won? Ketika itu ternyata armor yang ingin dia beli berharga 63 juta won. Karena itu saat ini Juyeon merasa frustasi. Kalau saja aku memiliki Obsidian Bear's Roar dengan Oblivion yang diterapkan, aku bisa fokus berburu saja. Jendela status hadiah quest tutorial. Juyeon melihat reward yang dia dapatkan dari quest kemarin, dan dia cukup bersyukur dengan apa yang dia dapatkan. Berkat hadiah quest tutorial, sekarang aku bisa menyalin skill monster boss. Tapi perlu menurunkan health di bawah setengah untuk Obsidian Bear's Roar agak berlebihan. Untung saja aku bersenang-senang dengan skill yang disalin di field lain sebelum menghilang. Baiklah, karena belum ada pelanggan, status window. Haruskah kita menghabiskan sebagian dari poin stat dan SP yang tersimpan ini? Juyeon langsung membuka status window dan mengatur poin yang sudah dia kumpulkan. Jujur saja, jika kita ingin nuansa fantasi, Swordsman adalah pilihan yang tepat. Tapi ini bukan game dengan nyawa ekstra, jadi aku tidak punya pilihan sekarang. Dan dengan SP.Juyeon menggunakan SP yang ada untuk mengupgrade skill copy miliknya menjadi level 2. Dan berkat itu dia sekarang bisa mengcopy 2 skill per hari. Tepat setelah dia mengupgrade skill miliknya, kembali muncul quest baru yang diberikan oleh sistem. Tutorial quest 1.
Daily quest adalah salah satu cara bagi skill master untuk mendapatkan SP. 2. Selesaikan berbagai jenis quest dan dapatkan hadiah. 3. Unique trait, sub trait, 3 active reward, 300 SP. Juyon kemudian melihat lebih detail tentang quest yang baru. Daily quest, apa yang terjadi jika aku menyalin skill yang sama 2 kali? Juyon langsung saja mencoba untuk melakukan hal yang baru saja dia pikirkan. Skill copy, healing light. Jika saya menyalinnya lagi, apakah hanya trait unik yang akan berubah? Atau apakah aku akan menyalin 2 keterampilan dengan trait yang berbeda? Sekali lagi, skill copy, healing light. Dan ketika Juyon melakukannya, cahaya yang bersinar kali ini sangat terang. Juyon juga sangat senang dengan hasilnya. Jackpot! Setelah mendapatkan skill yang luar biasa itu, Juyon kembali memulai bisnisnya. Dia kembali memasang jasa yang dia jual. Sekarang kesempatanmu, jual heal, buff XP plus 5%, durasi 5 jam, hanya 1 juta won. Dan ketika orang-orang berjalan melewatinya, Juyon berteriak memanggil mereka sambil mempromosikan jasa yang dia jual. Menjual buff XP 5%, durasi 5 jam, hanya 1 juta won. Kesempatan ini tidak datang setiap hari. Buff hari ini hanya untuk waktu terbatas. Orang-orang yang mendengar penawaran itu agak tertarik dan mulai menghampiri Juyon. Mereka juga bertanya-tanya tentang kebenarannya. Benarkah? Apakah benar-benar ada yang namanya buff XP? Pertama kali aku mendengarnya. Bukankah dia akan mengambil uangnya dan kabur begitu saja? Melihat orang-orang yang meragukan kemampuannya, Juyon merasa kesal di dalam hatinya. Jangan ragu, dasar berandal. Aku tidak punya waktu. Jadi serbu aku seperti sekawanan anjing dan berikan aku 60 juta won. Tepat ketika dia sedang mengeluhkan, wanita cantik yang kemarin datang lagi menghampirinya. Ya ampun, lama tak berjumpa. Masih belum tertarik berburu bersama kami? Juyon kembali terkejut ketika wanita cantik itu menghampirinya lagi. Setelah sesaat terdiam, Juyon akhirnya menjawabnya. Seperti yang kau lihat, aku saat ini terbuka untuk bisnis. Melihat papan yang bertuliskan jasa milik Juyon, wanita cantik itu memikirkan sesuatu ide dan menawarinya. Ah, healer, kau belum mendapatkan pelanggan pertamamu bukan? Opa dan aku akan mengambil ini. Setelah wanita itu menawarkan untuk membeli jasanya, Juyon merubah sikapnya dan melayaninya dengan baik. Selamat datang, silakan lewat sini. Dan setelah mereka mengikuti arahannya, Juyon langsung memberikan buff kepada mereka berdua, Healing Light. Lalu setelah memberikan sihir itu efek combat X plus 5%, langsung aktif dengan durasi 5 jam. Wanita cantik yang bernama Kim Hye-ji ini memberikan kartu namanya. Silakan hubungi aku nanti. Kami benar-benar membutuhkan seorang healer yang terampil. Dan setelah melakukan itu, kakak Kim Hye-jin memberitahu orang-orang bahwa apa yang dibilang oleh Juyon itu memang benar. Hai semuanya, buff orang ini nyata. Durasi 5 jam plus 5% XP. Aku menjamin itu. Setelah mereka berdua memastikan kebenarannya, orang-orang yang ada di sana langsung saja mengerumuni Juyon untuk membeli jasanya. Juyon sangat senang ketika uang-uang itu berdatangan kepadanya. Bantuan yang sangat baik. Terima kasih banyak. Hye-ji kau adalah yang terbaik. Dan menanggapi keramaian itu, Juyon langsung menyuruh mereka untuk mengantri. Baiklah, buat barisan. Aku akan mengeluarkannya segera setelah manaku pulih. Ah, maaf, tidak menerima kartu kredit. Sementara Juyon sedang sibuk untuk menangani para pelanggan yang datang, Kim Hye-jin dan kakaknya sedang menuju field lain. Dan dalam perjalanan itu, kakak Kim Hye-jin berbicara kepadanya. Kau pernah menyebutku orang yang mudah menyerah. Dan sekarang, mengapa kau terus mendekati user pemula tanpa perlengkapan sambil terus berjalan? Kim Hye-jin menjawabnya. Sudah kubilang sebelumnya, party kita dengan aku yang menangani burst damage dan opaku yang solid dalam hal bertahan. Serangan dan pertahanan kita cukup menyeluruh. Tapi ada satu hal, kita kekurangan healer. Ditambah lagi, mereka punya X-buff yang belum pernah ada sebelumnya. Ada kemungkinan besar mereka punya trait unik yang cukup berguna. Ketika mereka sedang mengobrol, mereka sudah memasuki sebuah field yang dipenuhi oleh monster lizardman. Kakak Kim Hye-jin kembali berbicara lagi mengenai Juyon. Mereka masih user pemula. Tetapi Kim Hye-jin tetap ingin membawa Juyon masuk. Hal ini membuatnya lebih berarti sebelum orang lain menyadari potensinya. Firestorm. Sambil mengobrol, Kim Hye-jin juga menyerang monster lizardman menggunakan sihir api miliknya. Dan setelah dia mengalahkan mereka, Kim Hye-jin berbicara lagi kepada kakaknya. Siapa tahu, user seperti itu mungkin akan menjadi ranker yang luar biasa di kemudian hari. Kembali kepada Juyon, saat ini dia sudah berhasil membeli set armor yang dia inginkan waktu itu. Inilah mengapa aku bekerja keras dan menghasilkan uang. Namun, bukankah pasif income lebih baik daripada pendapatan yang diperoleh? Tentu saja, Juyon langsung mengupgrade skill miliknya. Pendapatan pasif 55, dapatkan 200 SP setiap hari pada pukul 00.00. Melihat peningkatan yang begitu signifikan, Juyon sangat senang sekali. Wah, ini dia. Sekarang SP terkumpul meskipun aku hanya diam saja. Mari kita lihat. SP yang dibutuhkan untuk trade bestowal level 2 adalah 2000.
SP yang dibutuhkan untuk daily quest level 2 adalah 3000. SP yang dibutuhkan untuk skill copy level 3 adalah 3000 Cetiriti Sice. Ketika melihat harga yang semakin mahal, Juyeon sangat terkejut karena tidak menyangka SP juga bisa diperoleh melalui misi harian. Totalnya 9.800. Jadi kalau 200 per hari, tinggal tunggu 49 hari. Ya, sudahlah. SP juga bisa diperoleh melalui misi harian. Agar berjalan lancar, aku harus menaikkan statistikku dulu. Aku harus bergegas dan pergi melawan field boss. Juyeon akhirnya memutuskan untuk pergi hunting ke dalam field. Tapi sebelum itu dia memakai dulu perlengkapan yang lainnya. Aku lupa soal ini, karena wajahku agak dikenal sebagai healer. Haruskah aku mencoba memainkan master tersembunyi lagi? Dan setelah memakai semua perlengkapannya, Juyeon langsung pergi ke dalam sebuah field yang bernama Garorim Bay Field, rank F. Sesampainya di dalam Garorim Bay, Juyeon langsung dipertemukan dengan medan yang cukup sulit. Sialan, kenapa field ini terletak di dalam dataran lumpur? Dengan medan seperti ini, DPS jarak dekat dan tank tidak akan berguna. Peternakan domba cukup bersih dan bagus. Apakah karena kebanyakan pemula yang baru saja terbangun pergi ke sana? Andai saja tidak ada batasan level field, aku tidak perlu berjuang hanya untuk mengumpulkan jiwa bos. Dan ketika dia sedang memikirkan itu, Juyeon kemudian mengingat sesuatu di postingan komunitas. Hal terpenting saat melakukan field boss raid, ini berlaku untuk semua raid, tetapi field boss sangat sulit dan memiliki risiko kematian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kalian harus benar-benar mengingat aturan nomor 1 ini. Jangan pernah melamar posisi rekrutmen di komunitas dengan harapan kalian akan mendapatkan tumpangan bus yang bagus. Sama sekali, jangan pergi dengan anjing pug. Jika ku bilang jangan pergi saja. Tetapi, Juyeon tidak mau mempermasalahkan itu dan tetap mengikuti instingnya. Mereka bilang jangan ikut rekrutmen pug di komunitas, tapi tidak apa-apa selama raid beruang hitam pekat. Jadi seharusnya tidak apa-apa. Namun setelah beberapa saat bergabung, Juyeon menyadari sebuah kejanggalan. Semua orang di party itu ternyata berpasang-pasangan, dan itu membuat Juyeon sakit hati. Aku ingin pulang. Apakah Ao datang ke raid party atau menonton kencan berkelompok? Ketika Juyeon sedang memikirkan itu, seorang pria menghampirinya dengan wajah kecewa. Juyeon, kamu adalah seorang pria. Pria ini terlihat cukup kecewa ketika mengetahui siapa Juyeon sebenarnya. Namun Juyeon juga sama. Dia sedang kesal dengan situasinya saat ini. Aku baru saja mengganti nama panggilanku tanpa berpikir. Apakah itu masalahnya? Lalu Juyeon tiba-tiba menyadari sesuatu. Tunggu, karena aku mengacaukan salah satu tempat cewek di kencan grup 5 lawan 5. Lalu sisi lainnya juga, itu orang yang tadi ya. Kau seharusnya memeriksa dengan saksama sebelum merekrut. Pada saat dia memikirkan itu, pria dengan armor putih, gambar rambut pirang, mulai mengumumkan rencana mereka. Baiklah, karena semua orang sudah di sini, mari kita mulai briefingnya. Beberapa dari kalian mungkin sudah memahami strateginya, tetapi aku akan menjelaskannya sekali lagi untuk berjaga-jaga. Bos Teluk Garorim, Mudflat Crab. Semakin cepat setiap kali terkena debuff, jadi jangan terapkan debuff apapun. Bahkan ia terpengaruh oleh debuff yang ditimbulkan sendiri, seperti pendarahan. Jadi kita perlu membunuhnya tanpa menyebabkan luka sebanyak mungkin. Menerapkan debuff akan meningkatkan statistik Mudflat Crab, dan jika jumlahnya mencapai jumlah tertentu, ia menggunakan keahlian khusus. Lalu pria berambut pirang itu mengakhiri briefingnya dengan menyombongkan dirinya. Baiklah, aku sudah menangkap kepiting lumpur di Teluk Garorim sebanyak 8 kali. Jadi jangan khawatir. Tetapi Juyeon tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan oleh pria itu di akhir briefingnya. Juyeon sibuk sendiri memikirkan strategi yang akan dia gunakan nanti. Bagaimana jika mendapatkan statistik dari debuff adalah keterampilan khusus itu sendiri? Dengan keterampilan itu, bukankah debuff sama dengan buff? Ini mungkin lebih bermanfaat daripada yang kukira. Tapi, apakah orang-orang itu benar-benar akan membantu? Juyeon mengkhawatirkan sikap yang dimiliki oleh pria berambut pirang. Dan setelah briefing selesai, mereka langsung membasmi para monster kecil yang ada di sana. Melihat kelakuan mereka yang bertindak sangat serius melawan monster-monster kecil, Juyeon merasa kecewa, bertingkah angkuh dan sombong saat menangkap musuh yang terlihat seperti bahan untuk sup mie kerang itu. Ketika mereka sudah mengalahkan beberapa monster kecil, kali ini muncul monster yang cukup besar. Pria berambut pirang langsung mundur dan meminta anggota party yang lain untuk menyerangnya. The Mudflat Crab hanya muncul setelah sejumlah mayat monster menumpuk. Jadi pastikan untuk membunuh semua monster sampah juga. Juyeon yang seorang mage hanya memperhatikan mereka dari belakangnya. Mereka benar-benar terbang ke sana kemari. Aku tahu mereka punya keterampilan untuk bersikap sombong di field peringkat F. Jadi, kapan hidangan utama akan muncul? Tepat ketika Juyeon mengatakan itu, The Mudflat Crab muncul di sana membuat semua tanah bergetar. Dia datang. Kami akan segera memulai raid. Berbarislah. Mudflat Crab hanya bergerak ke kiri dan kanan. Jadi, selalu jaga agar Mudflat Crab tepat di depanmu dan hanya bergerak maju dan mundur. Namun, ketika orang-orang mulai panik untuk bertahan, Juyeon berbeda sendiri. Dia malah senang ketika melihat apa yang akan dihasilkan dari mengalahkan The Mudflat Crab. Jackpot,
Berikut adalah apa yang akan dia dapatkan ketika mengalahkan The Mud Flat Crab. Change Resistance, menolak perubahan yang disebabkan oleh buff debuff. Semua statistik plus 1 per buff debuff yang ditumpuk. Saat 5 atau lebih buff debuff ditumpuk, semua statistik mendapatkan tambahan plus 5. The Mud Flat Crab mulai menyerang party mereka dengan berjalan cepat dan mendekati mereka. Player yang berada di area serangannya langsung berlarian menyelamatkan diri. Sial, dia merangkak ke samping, mundur. Dia juga bisa mengubah arah. Ketika Mud Flat Crab sedang menyerang, Juyeon yang masih menjaga jarak memperhatikan pola serangannya dan menganalisa itu. Jika deskripsi skill tidak mencantumkan kondisi atau durasi, itu berarti skill tersebut aktif secara terus-menerus. Pasif yang meningkatkan statistik saat buff, debuff diterapkan lebih banyak. Juyeon malah senang ketika menyadari hal itu. Sementara di sisi lain, si rambut pirang kembali memberikan komando kepada semua anggota party. Gunakan hanya serangan fisik. Mereka semua menuruti perintah itu dan menggunakan anak panah sebagai serangan mereka. Juyeon kembali memperhatikan apa yang mereka lakukan. Kenapa tank utama ada di sini? Ngomong-ngomong, kalau serangan fisik terus berlanjut seperti ini, bleeding akan terjadi dan itu juga merupakan debuff. Tank itu menarik aggro saat mereka menyerangnya dari jauh. Jadi itulah mengapa pemimpin kelompok menugaskan begitu banyak dealer jarak jauh. Tapi ini terlalu lambat. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan monster itu dengan cangkang mengerikan tanpa melukainya? Ketika Juyeon sedang memperhatikan strategi mereka, si rambut pirang bergerak maju sambil meminta bantuan partnernya. Apakah sekarang giliranku? Hyoju, beri aku buff. Gadis bernama Hyoju yang bersama si pirang segera melakukan apa yang diminta dengan senang hati. Oke, buff yang diisi dengan hati Hyoju segera hadir. Ketika mereka melakukannya, Juyeon menganggap itu sedikit berlebihan dan mengabaikannya. Permainan peran mereka sungguh luar biasa. Lebih baik biarkan saja mereka melakukan hal-hal yang memalukan. Benar, jawabannya adalah dengan menghancurkannya sekaligus. Namun ketika buff yang Hyoju berikan aktif, Juyeon kaget melihat cahaya yang sangat terang dan deskripsi dari buff yang diberikan. Radiant Power rank SS menerapkan 4+1/50 mana buff acak ke target. Biaya mana? 1000. Durasi meningkat sebesar 100% jika pengguna memiliki sifat unik tipe buff S rank atau lebih tinggi. Hanya menerapkan buff A rank atau lebih tinggi jika mana 150 atau lebih tinggi. Saat digunakan pada diri sendiri, durasi meningkat sebesar 100% dan efek meningkat sebesar 50%. Juyeon sangat kaget melihat semua deskripsi buff itu. Ada skill buff SS rank di tempat seperti ini. Ketika Juyeon melihat skill itu, Juyeon teringat ketika pelayan toko menawarkan kacamata perekam yang sedang tren di kalangan para user. Aku tidak percaya membawa ini hanya untuk merekam skill boss akan berakhir dengan sangat membantu seperti ini. Menggunakan Change Resistance yang meningkatkan statistik saat buff diterapkan bersama dengan Radiant Power skill buffing. Jika aku menggunakannya bersama-sama, ini luar biasa. Kenapa ada buffer seperti itu di tempat seperti ini? Pada saat Juyeon sedang memperhatikan mereka, si rambut pirang sudah selesai dengan persiapannya dan akan menyerang di Mud Flat Crab. Si rambut pirang kemudian berbicara kepada Juyeon. Aku akan menarik agronya sekarang. Yeonju, tolong berikan damage yang serius. Si saat si rambut pirang sedang sibuk bergaya, Juyeon langsung mengeluarkan fireball-nya untuk mengalahkan monster Mud Flat Crab. Juyeon berencana membunuh Mud Flat Crab dengan serangan ini. Maaf mengganggu saat kau sedang berpose, tapi aku akan mengambil hidangan utama. Aku membawa skill kartu tumku hanya untuk saat ini. Explosion. Ketika Mud Flat Crab sedang terbakar oleh fireball yang tadi, Juyeon menggunakan skill Explosion untuk mengakhirinya. Dalam sekejap sebuah ledakan besar membunuh Mud Flat Crab yang sedang terbakar itu. Explosion meledakkan bara api dalam jarak 20 meter. Unique Trade Chain Explosion, target yang terkena 3 atau lebih ledakan yang tumpang tindih menerima 10% kerusakan tambahan. Setelah monster Mud Flat Crab dikalahkan, semua orang mencium bau masakan yang enak. Bau apa ini? Baunya seperti sesuatu yang membuatmu ingin mencampur nasi di dalam cangkang kepiting, menaruh daging kaki di atasnya, dan menggigitnya dalam-dalam. Sementara semua orang sedang beristirahat melihat Mud Flat Crab yang sudah dikalahkan. Si rambut pirang heboh sendiri dan bergerak menyerang mayat Mud Flat Crab. Mundurlah semuanya. Mungkin itu menggunakan pola keputusasaannya untuk berpura-pura mati. Dan setelah selesai dengan tindakannya, si rambut pirang bergaya tanpa tahu malu. Lalu semua orang di sana mendapatkan hasil dari Mud Flat Crab tersebut. Menyerap jiwa field boss Mud Flat Crab. Mana +1, sementara Juyeon senang dengan meningkat mana miliknya. Dan tentu saja skill boss yang dia terima juga, yaitu skill Change Resistance. Bagus, aku mendapatkan semua yang aku inginkan. Sekarang aku hanya perlu kembali dan menguji bagaimana Radiant Power dan Change Resistance bersinergi, dan hasilnya akan sempurna. Sekarang mari kita pulang. Tetapi ketika Juyeon akan segera pergi meninggalkan field, anggota party yang lainnya langsung mengerumuni dan berbicara kepadanya. Mereka juga berterima kasih atas apa yang telah Juyeon lakukan. Trait unikmu setidaknya A atau S rank, kan?
Itu selalu menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Terima kasih, aku mendapatkan soul itu dengan mudah berkatmu. Boleh aku minta nomor teleponmu? Kalau kamu tidak punya rencana setelah ini, mungkin kita bisa jalan-jalan. Dan begitulah orang-orang mulai mendekati dan berterima kasih kepada Juyeon. Namun, si rambut pirang kembali memanggil mereka semua, seolah tidak suka dengan pujian yang didapatkan oleh Juyeon. Semua orang, kalian terlalu bersemangat. Kita harus mendistribusikan itemnya, jadi kembalilah. Dan di dalam hatinya, si rambut pirang merasa bersyukur karena Hyunju masih berada di dekatnya. Hyunju, setidaknya kamu masih tetap di sisiku. Namun prasangkanya itu salah. Hyunju mengemukakan pendapat yang membuat rambut pirang tersakiti. Hyunju, yang melakukan hard carry, harus mendapatkan bagian terbesar untuk distribusi. Benar kan? Dan siapa sangka ternyata mereka semua bahkan setuju untuk melakukan itu. Aku tidak keberatan memberikan segalanya pada Hyunju. Orang lain juga berpikiran sama. Jujur saja, aku tidak melakukan apapun. Jika Hyunju mendapatkannya, kamu juga bisa mengambil bagianku. Dan begitulah semuanya terjadi. Ketika Juyeon menikmati hasilnya, si rambut pirang sedang menyesali nasib dirinya sendiri. Di sisi lain, seseorang item boss hunter juga ada di sana dan melaporkan kepada pemimpinnya. Tidak ada item boss yang dijatuhkan di Garo Rinbei boss raid ini. Oke, mari kita beralih ke spot field boss raid berikutnya. Dan orang itu langsung pergi meninggalkan lokasi, menuju ke tempat tujuan berikutnya. Ketika tidak banyak yang memperhatikan, Hyunju selesai mengalahkan Mudflat Crab. Dia terlihat menatap ke arah langit dengan mata yang terlihat kosong. Singkat cerita, hari itu pun terlalu. Dan sekarang, Juyeon sedang berburu di field yang lain. Dia berhasil menyelesaikan perburuan dengan mudah. Daily quest complete. 300 SP diberikan. Setelah menyelesaikan field kali ini, Juyeon langsung kembali untuk beristirahat dan mengingat kembali apa yang sudah dia lakukan sampai saat ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan sampel ke level 3, menggabungkan change resistance dan radiant power, memberikan buff yang luar biasa, tetapi masalahnya adalah status window. Juyeon melihat status Windows untuk menemukan masalah yang sedang dihadapi. Dengan sampel di level 2, jumlah salinanku tidak cukup, statistikku naik, tetapi aku tidak memiliki keterampilan apapun yang dapat kugunakan. Kalau begitu, kurasa sampel level 3 adalah satu-satunya jawaban. Tetapi ketika melihat SP yang diperlukan untuk menaikkan level dari skill sampel, Juyeon menangis jadi-jadinya. SP, aku butuh SP. Mendapatkan SP dari misi harian itu sangat merepotkan, hanya dengan menetes saja. Namun beberapa saat kemudian dia kembali berhenti menangis dan mencoba merayu sistem. Ayolah, tidakkah ada administrator yang akan memberiku misi yang layak? Tapi setelah dia merayu begitu, tidak terjadi apapun dalam beberapa waktu. Hanya kesunyian yang terasa di sana. Seperti itu akan terjadi, apa yang sedang aku lakukan. Tapi ketika dia sudah putus asa dengan harapannya, sebuah notifikasi yang berbeda tiba-tiba muncul di sana. Juyeon yang mengetahuinya segera berdiri dan terlihat sangat senang. Ini dia. Dan betul saja, sebuah quest muncul dengan tiba-tiba. Tutorial quest 8, misi utama akan muncul. Selesaikan misi utama. Reward 4000 SP, unique trait, sub-trait for activation. Ketika melihat hadiah yang diberikan, Juyeon mulai merasa curiga dengan quest yang akan dia terima. 4000? Misi utama macam apa ini? Dan tepat ketika dia memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja langit terasa gelap. Juyeon matanya terbelalak ketika dia menatap langit yang ada di atasnya. Begitu juga dengan semua orang, mereka terkejut dengan apa yang ada di langit. Kemudian sebuah notifikasi berwarna merah muncul pertanda bahwa itu adalah misi yang cukup sulit. F-Rank, Special Field Sky Island Kainel. Level disarankan 1-39. Ternyata itu adalah sebuah pulau yang mengambang di langit. Pulau bernama Kainel. Kemudian muncullah deskripsi dari main quest yang harus diselesaikan oleh Juyeon. Main quest 1, bersihkan field khusus peringkat F. Reward 10.000 SP, sub-trait upgrade selection ticket, kotak hadiah skill master acak, field khusus adalah wilayah monster. Seiring bertambahnya field khusus, konversi field bumi akan semakin cepat. Bersihkan field khusus demi kelangsungan hidup bumi dan umat manusia. Tentu saja kejadian besar seperti itu langsung masuk ke dalam berita nasional. Sebuah media langsung menayangkan kejadian itu dengan cepat. Breaking news, field khusus kelas F yang besar, Sky Island Kainel, telah muncul di atas Seoul dan Provinsi Gyeonggi. Pilar cahaya tersebut diduga sebagai portal menuju Pulau Langit Kainel. Asosiasi user saat ini berada di bawah kendali darurat. Karena Sky Island, penerbangan di Bandara Incheon dan Gimpo ditangguhkan tanpa batas waktu. Warga yang tinggal di dalam wilayah khusus tersebut mengeluhkan kurangnya sinar matahari. Dan ternyata bukan hanya di Korea, kejadian yang sama terjadi di beberapa negara yang lain. Salah satunya adalah Jepang. Orang yang melihat berita itu kemudian mulai membandingkan kejadian itu. Karena field khusus Jepang bukanlah pulau langit, pasti menyenangkan, tidak perlu khawatir dengan sinar matahari. Kemudian teman di samping orang itu menegurnya, "Hei, bukan itu masalahnya. Dasar bodoh.
Itu adalah field khusus kelas B dan monster level 70 sedang melintasi Tokyo. Level 70 hampir setara dengan kelas S. Level pemula adalah 41 hingga 70. Juyon yang ada di sekitar mereka mendengar obrolan itu, tetapi dia tidak mau banyak bicara dan kembali melanjutkan perjalanannya. Namun ketika dia melintasi jalan raya, Juyon mendengar ada seorang pria yang sedang berbicara kepada orang banyak. Dilihat dari situasi di negara lain, field khusus sama sekali tidak menguntungkan. Asosiasi user kami menerima dukungan aktif dari pemerintah, sehingga kami dapat menyerbu field secepat mungkin. Oleh karena itu, setelah informasi yang cukup telah dikumpulkan, kami berencana untuk menyusun strategi untuk membersihkan Pulau Langit Kainel, seperti menawarkan hadiah. Juyon yang mendengar dia mengatakan itu tidak terlalu menanggapinya, dan terus saja berjalan ke sebuah toko. Setelah Juyon memasuki toko, Juyon langsung duduk di ruang tunggu dan melihat status pribadinya sembari menunggu pelayan datang. Tidak bisakah aku mendapatkan SP terlebih dahulu? Setelah menyelesaikan misi utama, menambahkan 14.000 ke SP yang ada, berarti aku akan memiliki cukup poin untuk menaikkan semua trait terperinciku satu level. Aku benar-benar harus menyelesaikan ini. Juyon memantapkan dirinya untuk segera menyelesaikan Sky Island Kainel. Tepat ketika dia menyelesaikan pengaturannya, seorang pelayan datang menghampirinya dan memberikan sesuatu barang. Terima kasih sudah menunggu. Juyon membuka benda itu dan sebuah cahaya emas menerangi wajahnya. Barang ini bernilai 70 juta won. Di dalam kotak tersebut terdapat 2 item dengan deskripsi seperti berikut. Cursed Mana Ring, mana plus 100 Strength minus 1. Cursed Mana Bracelet, mana plus 100 Agility minus 1. Cursed Mana Accessory Set, mana plus 200 Stamina minus 2. Sambil terus melihat kedua item itu, Juyon memikirkan akibat dari memakainya. Set item akan menambahkan 400 mana. Jadi total mana yang kumiliki akan menjadi 1510. Meskipun statistikku sedikit menurun untuk saat ini, akan lebih aman jika hanya berfokus pada sihir. Sekarang, setelah kupikir-pikir berapa biaya yang diperlukan untuk mendapatkan armor, Juyon kemudian mencoba untuk berbicara kepada pelayan. Ngomong-ngomong, berapa perkiraan untuk set armor kelas D hingga kelas C? Pelayan itu tersenyum dan menjawabnya, 400 juta won. Apakah Anda ingin membeli baju armor juga? Setelah mendengar harga yang begitu fantastis, Juyon putuskan untuk pulang dari sana. Aku akan mengambil aksesorisnya saja. Memakai sebuah rumah untuk bertarung terlalu berlebihan. Pelayan itu kemudian langsung berterima kasih kepada Juyon. Terima kasih atas dukungan Anda. Singkat cerita, Juyon sekarang saat ini sudah berada di pintu masuk Special Field Sky Island Kainel. Dia sedang bersiap untuk memasuki field. Apakah ini pintu masuknya? Kacamata yang kupakai dulu terlalu merepotkan, jadi aku menggunakan sisa uang untuk membeli kamera tubuh. Tetapi entah mengapa, aku merasa ditipu. Bukankah seharusnya aku membawa ini dari awal? Izinkan aku memeriksa beberapa ulasan komunitas sebelum masuk. Juyon kemudian membuka ponselnya untuk melihat postingan dari orang-orang di komunitas. Dan ketika melihat itu, ada sebuah postingan yang menarik untuk dilihat oleh Juyon. Postingan itu berisikan sebagai berikut. Petarung jarak dekat, menjauhlah. Pulau ini disebut Pulau Langit karena suatu alasan. Setengah dari monsternya berada di udara. Bahkan penyerang jarak jauh pun gemetar karena tank tidak dapat menyerang yang terbang dan menarik aggro. Dan beberapa komentar lainnya juga cukup penting. Setelah melihat ulasan tentang Sky Island Kainel, Juyon merasa sedikit gugup. Dilihat dari reaksinya, itu ditulis seolah-olah itu adalah field kelas D, bukan kelas F. Yah, mereka yang gagal dan kabur mungkin melebih-lebihkan secara negatif. Tidak mungkin seburuk itu, kan? Juyon langsung melangkah memasuki Sky Island Kainel dengan percaya diri. Dia mengalami cara masuk yang berbeda dari field yang sebelumnya pernah dia rasakan. Dan ketika Juyon sudah sepenuhnya masuk ke dalam Sky Island Kainel, Juyon langsung terpesona dengan pemandangan yang dia lihat. Keren banget. Monsternya juga nggak langsung menyerang. Aku jadi pengen duduk dan makan bekal. Mungkin tempatnya lumayan juga. Namun ketika Juyon berpikir seperti itu, saat ini juga dia mendengar suara teriakan begitu keras dari seseorang yang sedang dibawa oleh seekor monster burung. Tolong bantu aku. Saat Juyon melihat ke arah burung yang sedang membawa manusia, tiba-tiba burung itu langsung menjatuhkan manusia dari atas sana. Juyon yang melihat tindakan dari monster tersebut langsung bersiaga dan mencoba mengeluarkan sebuah serangan. Mundur kalian semuanya. Yang bisa kuandalkan hanyalah fireball. Cobalah untuk mendekat dan aku akan membuatmu menjadi burung panggang. Tetapi ketika Juyon sudah bersiap untuk melawan mereka, tiba-tiba saja para monster terbang ke arah lain. Dan ternyata itu adalah Kim Hye-jin bersama kakaknya yang sedang menarik aggro para monster. Tepat setelah semua monster dalam jarak serang, Kim Hye-jin mulai menyerang mereka. Firestorm. Dalam sekali serang, Kim Hye-jin berhasil mengalahkan banyak dari mereka. Juyon yang melihatnya pun terpesona. Kerusakannya luar biasa kuat. Aku kira mereka adalah pengguna yang kuat, tapi aku tidak menyangka akan sebanyak ini. Setelah berhasil mengalahkan kelompok monster yang ada di sana, Kim Hye-jin bersama kakaknya Pagi menuju lokasi berikutnya. Sambil meregangkan tubuhnya, Kim Hye-jin berbicara, "Ini tidak sekuat seperti yang aku pikirkan." Namun kakaknya tetap saja menyuruhnya untuk waspada.
Oke, hanya saja tolong jangan lengah dan terluka seperti terakhir kali. Kim Hye-jin kemudian menjawabnya. Sejujurnya, jika ada seorang healer saat itu, aku tidak akan terluka separah itu kan? Semakin aku memikirkannya, semakin aku menyesalinya. Jika aku merekrut healer yang kutemui saat itu, hunting akan jauh lebih mudah. Sementara itu, Juyeon yang ada di sana masih sedang berpikir tentang mereka berdua. Aku hanya menyalin fireball. Haruskah aku menyalin skill itu juga? Dan ketika dia sedang berpikir, tiba-tiba sedang ada monster yang mendekat. Kalau monster itu tiba-tiba saja melahap sebelah kakinya dan membuat Juyeon berteriak cukup keras. Minggir, jangan memakan kakiku. Dan karena teriakan itu, Kim Hye-jin bersama kakaknya memperhatikannya. Tentu saja, Kim Hye-jin langsung menyapa. Wah, bukankah ini kejutan yang menyenangkan? Kamu terlihat sedikit sibuk sekarang. Juyeon hanya bisa tersenyum melihat mereka berdua. Haha, sialan. Melihat Juyeon yang sedang kesusahan karena monster hijau yang memakan salah satu kakinya. Kakak Hyeji membantunya melepaskan monster hijau kecil itu. Dan ketika membantu melepaskan monster hijau tersebut, kakak Hyeji juga menilai perilaku yang ditunjukkan Juyeon. Itu adalah healer yang kutemui di taman. Tentunya Hyeji tidak akan berusaha keras untuk menambahkannya ke dalam party. Dia akan melakukannya. Kim Hyeji tersenyum dan langsung menggait tangan Juyeon segera. Healer Nim, ya ampun, ketemu lagi sama Juyeon Si. Di titik ini, rasanya takdir sedang menyuruh kita untuk membentuk party. Aku pasti akan menemanimu hari ini. Meskipun Juyeon sudah menolak ajakan untuk ikut party Kim Hye-ji terus memaksa Juyeon, sehingga Juyeon hanya bisa menerima nasibnya. Tidak ada pilihan lain, aku harus menyalin healing light untuk yang terakhir. Baiklah, aku harus menjauh sebentar untuk menyalin keterampilan. Jadi, Juyeon kemudian mencoba berbicara kepada mereka. Baiklah, sebagai balasannya, aku akan segera kembali. Hanya perlu lari ke kamar kecil sebentar. Kim Hye-ji dan kakaknya yang mendengar itu merasa heran dan mempertanyakan hal itu karena merasa aneh. Namun, Juyeon tetap harus melakukannya. Jika aku ingin meniru suatu keterampilan, aku perlu menonton UserTube. Aku tidak bisa mengatakannya dengan tepat. Sepertinya aku memulai dengan benar-benar menghapus citra milikku. Singkat cerita, mereka akhirnya bekerja bersama dalam satu party untuk melawan monster-monster di sana. Seperti biasa, kakak Hyeji bertindak sebagai tanker dan menerima semua damage serangan. Dan Juyeon yang melihat serangan monster itu berubah, terpikirkan sesuatu. Jelas aku akan terpanggang jika aku mendekat. Jadi apakah dia benar-benar menggunakan otaknya sekarang? Ketika serbuan monster datang, Juyeon secara refleks bergerak untuk menyerang mereka. Namun dari belakangnya Kim Hye-ji langsung maju melewati Juyeon dan memberikan serangan. Firewall, Fire Rain, Fire Spear. Sekarang sudah bersih. Dengan hanya 3 serangan, Kim Hye-ji berhasil mengalahkan gerombolan monster yang menyerang mereka. Namun, kakaknya yang melihat tindakan cerobohnya langsung memarahinya. Sudah kubilang jangan melangkah maju. Kim Hye-ji dengan tenang lalu menjawabnya. Kenapa? Kita sudah menangkapnya, jadi tidak apa-apa. Sementara Juyeon yang sudah melihat kemampuan mereka merasa tidak berguna di sini. Yah, tidak ada ruang bagiku untuk bersinar di sini. Dan jika kelas S seperti itu, berapa banyak keterampilan yang dimiliki kelas X? Juyeon lalu memberi pujian untuk Kim Hye-ji dan bertanya kepadanya. Itu luar biasa. Apakah user kelas S biasanya memiliki keterampilan sebanyak ini? Dengan santai Kim Hye-ji menjawabnya. Tentu saja, sebagian besar dari mereka mempelajarinya dengan membeli buku skill. Namun ketika mereka sedang mengobrol santai, tiba-tiba muncul seekor monster yang cukup besar dari rawa di belakang mereka. Kim Hye-ji dan kakaknya langsung bersiaga untuk menghadapi monster tersebut. Namun, Juyeon yang ingin berguna bagi mereka, langsung mengeluarkan sihir andalanya, Fireball. Tetapi ketika Juyeon tidak ingin terlalu melihat mencolok, Fireball yang Juyeon keluarkan kali ini malah sangat besar dan tidak sesuai ekspektasinya. Biasanya ukurannya pasti sebesar ini? Apa? Kenapa Fireball-nya begitu besar? Kim Hye-ji yang terkejut melihat kekuatan itu langsung menghampiri Juyeon dan bertanya kepadanya. Juyeon, jujur saja, kekuatan sihirmu lebih tinggi dariku kan? Apa kau benar-benar seorang healer? Juyeon langsung saja menjawabnya. Ya ampun, ini biasa saja. Juyeon lalu memikirkan tentang kenapa kejadian tadi bisa terjadi. Karena unique trait yang acak, skill yang diaktifkan jauh lebih besar dari yang kukira. Persentase konsumsi mana lebih tinggi daripada damage tambahan. Jadi obatnya lebih buruk daripada penyakitnya. Tapi Juyeon kemudian berbicara lagi kepada mereka berdua mengenai kemampuannya. Meskipun healer dianggap bangsawan, keterampilan bertahan sangat penting untuk naik level. Kim Hye-ji kemudian memaksa Juyeon untuk memberitahunya. Kalau begitu, setidaknya beritahu aku berapa banyak mana yang kamu punya. Tetapi Juyeon tidak memberitahunya dan tetap merendah. Aku punya jumlah yang lumayan. Melihat situasinya, Juyeon sekarang menjadi lebih berhati-hati untuk memberitahu tentang dirinya kepada orang lain. Tidak ada salahnya memiliki banyak mana, aku masih bisa menggunakannya 13 kali lagi. Namun, saat ini aku adalah healer Yo Juyeon, bukan penyihir. Jadi aku harus berhati-hati. Wah, lihat tatapan itu. Tatapan itu menusuk. Ada user lain di sekitar. Jadi aku harus menggunakan keterampilanku sedikit lebih hati-hati.
Sementara itu, mereka yang ada di tempat itu juga sedang membasmi monster-monster yang kecil. Namun, salah seorang di antara mereka mulai mengeluh. Berapa lama aku harus terus melakukan omong kosong ini? Orang yang bersamanya kemudian menyuruhnya untuk jangan mengeluh. Hei, jangan lengah dan waspada terhadap monster yang terbang. Orang yang mengeluh tadi kemudian menjawabnya, aku mengawasi. Sialan, datang jauh-jauh ke Sky Island hanya untuk mengalahkan semua monster lemah ini. Harga diriku sebagai user sedang dipertaruhkan. Lalu teman yang di sampingnya kembali mengejeknya. Oh ya, kalau begitu pergilah bertarung dan mati. Ketika mereka sedang bercanda, sebuah notifikasi sistem memberitahu mereka semua yang berada di dalam Sky Island Kynel. Jumlah makhluk hidup yang mati di Sky Island telah memenuhi persyaratan pemanggilan bos. Penguasa Sky Island bangkit. Setelah notifikasi itu berbunyi, muncul sebuah makhluk di atas langit. Mereka yang melihatnya menebak-nebak makhluk apa yang hadir kali ini. Apa itu? Itu tidak banyak, hanya satu. Apa itu? Malaikat? Di atas mereka muncul sesosok makhluk seperti manusia yang memiliki 4 sayap. Tanpa basa-basi, makhluk itu tiba-tiba menyerang mereka menggunakan sebuah skill yang bernama Sword of the Heavens. Dan berikut adalah beberapa efek curang yang dimiliki oleh skill tersebut. Tidak ditulis terlalu panjang. Juyeon yang mampu melihat deskripsi skill tersebut sangat terkejut melihat semua kemampuan curang yang tampil di hadapannya. Sementara orang-orang yang dekat dengan makhluk tersebut saat ini sedang kewalahan menangani serangan yang overpower tersebut. Kakak Kim Hye-jin yang menahan serangan tadi juga berlutut karena kuatnya serangan itu. Kim Hye-ji yang melihatnya menjadi khawatir. Opa, kamu baik-baik saja? Kakaknya kemudian menjawab, memblokir pedang yang jatuh memberiku debuff. Health, attack power, defense, semua statistikku menurun. Juyeon kemudian menyembuhkan kakak Kim Hye-ji terlebih dulu. Sepertinya akan berlangsung selama 10 menit. Mari kita sembuhkan kamu terlebih dahulu. Light of Healing. Setelah mengobati kakak Kim Hye-ji, Juyeon kemudian mengamati kembali makhluk yang baru muncul itu. Dan muncullah keterangannya. Levante, 59 Kynel, Unique Trait, Sky Island Skills, Sword of the Heavens, Medium Speed Enhancement, Descent Stats, Strength 22, Agility 39, Stamina 28, Magic Power 75. Setelah melihat semua status yang dimiliki oleh Kynel, Juyeon kemudian menyarankan untuk mundur dahulu dari sini. Haruskah kita melarikan diri sekarang? Meskipun Juyeon tahu hadiah dari mengalahkan Kynel sangat berharga. Subquest, Sky Island Kynel. Singkirkan Kynel, penguasa Sky Island, dan penjajah yang menyerbu bumi. Dan hancurkan field khusus. Hadiah khusus akan diberikan untuk mengalahkan boss field khusus dengan kekuatan unik. Reward 5000 SP, Kynel's Skill. Dan begitulah, kelompok Juyeon memutuskan untuk pergi dari Sky Island. Sesampainya di rumah, Juyeon langsung mengamati kembali raid Sky Island dari laptopnya. Dalam postingan komunitas, beragam komentar mengenai Kynel menjadi topik yang hangat. Ada juga video yang menampilkan kemunculan Kynel yang sedang mengeluarkan skillnya. Terlihat hujan pedang kembali turun, seperti yang telah dialami oleh Juyeon sebelumnya. Ketika hujan pedang itu mengenai para user, mereka langsung terkena debuff sampai-sampai tidak bisa mengangkat pedang mereka sedikit pun. Lalu ada perubahan yang terjadi juga kepada para monster hijau yang lucu. Mereka tiba-tiba berevolusi setelah Kynel menggunakan skill. Monster hijau yang lucu berubah menjadi monster capung bersayap dan langsung menyerang user yang sedang terkena debuff, mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Juyeon yang melihat semua kejadian itu merasa bersyukur karena kabur dari sana. Bahkan ia memiliki kemampuan untuk memperkuat monster. Ia pintar untuk melarikan diri. Jika ini adalah sebuah permainan, aku akan memiliki nyawa cadangan. Tapi ini kenyataan. Mempertimbangkan debuff, selain SP, aku perlu meningkatkan statistik fisikku juga. Ketika Juyeon sedang mengatur strategi dengan serius, Kim Hye-ji tiba-tiba saja menelpon dan membuatnya terkejut. Kamu mengagetkanku. Hye-ji, kapan aku menyimpan ini? Halo? Kim Hye-ji langsung menjawabnya dengan semangat. Hello Juyeon, ini Kim Hye-ji. Apakah kamu sudah kembali ke Sky Island sejak party terakhir kita? Sambil masih menonton video ulasan tersebut, Juyeon menjawabnya. Tidak, aku pikir aku harus mampir lagi kapan-kapan. Aku mengalami kesulitan karena aku masih belum memahami pola serangan bos. Mereka mengatakan itu sekarang, seperti di Jepang. Monster Sky Island meninggalkan pulau dan turun ke Seoul. Kim Hye-ji lalu menjelaskan peristiwa itu kepada Juyeon. Ini adalah serangan waktu. Dalam hal itu, untuk langsung ke intinya, tim penyerang Kynel skala besar telah dibentuk. Apakah kamu ingin bergabung? Juyeon terkejut ketika mendengar itu dan dia memutuskan untuk bergabung dengan raid itu. Beberapa hari kemudian, Seoul Grand Park di kelas Swampfield. Banyak user sudah berkumpul di sana termasuk ranker yang berperingkat cukup tinggi. Juyeon yang melihat mereka tidak menyangka kalau dia bisa mendapatkan kesempatan ini. Orang itu adalah user kelas A. Aku melihatnya di user tube. Semua orang yang berkumpul di sini tampaknya adalah user kelas B atau lebih tinggi. Lalu ketika Juyeon sedang memperhatikan, ada beberapa orang yang membicarakan tentang kerumunan ini. Mereka bilang itu adalah tim penyerang Kynel yang berkumpul untuk rapat pendahuluan. Dengan kata lain, kelas D hanya untuk mereka.
Betapa hebatnya seorang user bisa berpartisipasi dalam kelompok elit seperti itu. Juyeon yang mendengar ucapan mereka menjadi insecure dan merasa kurang percaya diri. Apa aku benar-benar bisa ada di sini? Aku bahkan sengaja mengenakan pakaian yang berbeda dari saat aku masih menjadi penyihir. Jadi seharusnya tidak apa-apa kan? Aku hanya melepas jubahku. Ketika dia sedang memikirkan itu, Kim Hye-ji datang ke sana dan memanggil Juyeon. Juyeon, di sini. Dan ketika mereka datang, Juyeon langsung bertanya kepada Kim Hye-ji mengenai hal yang dia penasaran. Hye-ji, syarat untuk bisa berada di sini minimal kelas B. Apakah boleh bagi kelas F sepertiku untuk berada di sini? Kim Hye-ji kemudian tersenyum dan menjawab, ini dia lagi. Healer kelas F mana yang menggunakan magic penyembuhan kelas C? Penghapusan debuff sangat penting untuk penyerbuan ini, jadi kami menerima orang tanpa syarat, jadi jangan khawatir. Ngomong-ngomong, bukankah sudah waktunya pemimpin raid tiba? Baru saja Kim Hye-ji berkata begitu. Tim leader akhirnya datang ke sana. Juyeon terpesona ketika melihat penampilan tim leader mereka. Kim Hye-ji kemudian menjelaskan tentang siapa orang ini. Pemimpin penyerbuan tim penaklukan Kainel ini dan peringkat 1 guild, prajurit kelas SS Daehan, Lee Hye-sung. Lee Hye-sung kemudian langsung berbicara kepada semua orang yang hadir di sini. Sebelum pengarahan tentang pembersihan Kainel, aku pikir penting untuk memeriksa kemampuan individu masing-masing anggota tim raid. Mari kita mulai dengan pemanasan. Semua orang langsung mempersiapkan semua senjata yang mereka bawa, termasuk Kim Hye-ji yang saat ini sedang bersemangat. Bagus dan bersih. Lalu haruskah aku pergi dan membalas dendamku dari terakhir kali? Juyeon yang melihat Lee Hye-sung saat ini masih terpesona dengan tindakannya. Wow, perintahnya sangat kasar, tapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Benar-benar keren. Tanpa basa-basi mereka semua memasuki field zone dan melawan para lizardmen yang ada di sana. Juyeon sekali lagi terpesona dengan gaya bertarung Lee Hye-sung. Itu keren banget. Langsung sadar aja, memegang pedang dengan statistik seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Dengan statistik dasarku yang rendah, aku hampir tidak bisa bertahan hidup hanya dengan elemental ring. Jadi aku tahu bahwa menempuh jalur sihir adalah pilihan terbaik. Kenapa? Aku seharusnya tidak punya pengalaman memegang pedang. Tetapi anehnya, rasanya familiar. Juyeon sedikit mengingat perasaan ketika dia sedang berada di dimensi lain dan menjadi seorang pahlawan pedang. Namun Juyeon berhenti mengingat itu semua dan melakukan tugasnya saat ini sebagai seorang mage. Tapi tidak sekarang. Aku harus melepaskan keinginan ini sampai aku menemukan cara untuk meningkatkan statistik fisikku secara memadai. Dan pertarungan jarak dekat terlalu berbahaya. Seperti yang diharapkan, sihir jarak jauh itu, namun ketika pertarungan semakin memanas dan lebih banyak monster yang mati, tiba-tiba Juyeon yang dulu seorang pahlawan hadir di sana. Dan kepribadian itu mendorongnya untuk mengambil skill milik Lee Hye-sung. Benarkah? Dengan kemampuanku, akan sia-sia menyembunyikannya. Ketika dirinya yang lain mengatakan itu, Juyeon terdiam sendiri dan fokus memperhatikan skill milik Lee Hye-sung. Skill, Bloodstained Battle, rank SS. Mabuk karena darah monster yang kalah menyerap statistik target. Efek menghilang 5 menit setelah pertempuran berakhir. Saat memiliki trait unik, tipe pertempuran kelas S atau lebih tinggi, statistik tambahan diserap saat menyerap darah 10 monster. Jika kekuatan 50 atau lebih tinggi, kekuatan sihir meningkat sebesar 10% dari kekuatan. Jika stamina 50 atau lebih tinggi, kelincahan meningkat sebesar 10% dari stamina. Ketika melihat skill tersebut, Juyeon sangatlah tertarik. Akhirnya ketemu skill gila yang langsung meningkatkan statistik fisik. Di saat Juyeon sedang memperhatikan itu, dan Lee Hye-sung yang sudah banyak mengalahkan para monster, kini muncul sang boss field, Seoul Grand Park Marshland Field Boss, Poison Lizard King-nya. Semua orang terpaku ketika kemunculan bos Lizardman ini. Namun Lee Hye-sung yang berada di depan tidak mundur dan terus menghadapi Kinga dengan penuh percaya diri. Juyeon yang melihatnya dari jauh bisa melihat skill baru lagi yang Lee Hye-sung sedang gunakan. Limit Break, rank SS. Attack power meningkat 1 peringkat selama 60 detik jika Anda memiliki sifat unik tipe pertempuran peringkat S atau lebih tinggi. Semua statistik meningkat 5%. Di saat Kinga menyerang maju, Lee Hye-sung langsung memberikan serangan kuat dengan pedang besar yang dia pegang. Dan dalam sekali serangan itu, Kinga berhasil dikalahkan. Menyerap jiwa boss Field Poison Lizard King, Health Plus 1, Jade Beauty telah terdaftar dalam daftar keterampilan boss. Dan dengan munculnya notifikasi ini, menandakan Raid Field telah selesai. Ketika itu selesai, Kim Hye-jin berbicara kepada kakaknya dengan wajah yang terlihat kecewa. Aku hampir membunuhnya seluruhnya sebelumnya. Kau tahu? Kakaknya lalu menjawab dengan santai. Kau hampir menghancurkannya seluruhnya. Mendengar itu, Kim Hye-jin terlihat agak kesal. Sementara mereka sedang bertengkar, Juyeon bertanya sesuatu kepada Kim Hye-jin. Jadi, kau juga mendapatkan hadiah bahkan jika kau tidak berburu? Kim Hye-jin dengan senang hati menjawab dan menjelaskan mengenai hal itu. Awalnya, kamu tidak bisa mendapatkan hadiah jika kamu tidak berkontribusi pada penyerbuan. Tetapi, Juyeon menghilangkan debuff selama penyerbuan. Jadi, itu dinilai sebagai kontribusi juga.
Juyeon terkejut ketika mendengar keuntungan yang dia dapatkan saat ini. Aku bertanya-tanya bagaimana seorang healer naik level. Tapi serius, ini adalah pekerjaan termudah yang pernah ada. Setelah berhasil mengalahkan field boss area itu, Lee Hae-sung segera kembali dan memberikan briefing kepada mereka. Aku akan memberikan pengarahan akhir dan mengatur semuanya sebelum membagikan semua hadiah. Lee Hae-sung kemudian langsung menjelaskan tentang strategi yang dia rencanakan untuk raid nanti. Namun, Juyeon tidak fokus memperhatikan itu. Juyeon malah memperhatikan jendela skill yang baru saja dia dapatkan tadi. Katalis, rank B, memperkuat efek pada musuh yang terkena racun. Jika ditumpuk 3 kali atau lebih, akan berubah menjadi racun mematikan. Juyeon kemudian tersenyum setelah melihat deskripsi dari skill itu. Bosnya langsung terbunuh, jadi aku bahkan tidak bisa melihat skillnya. Tapi ini mungkin akan berguna? Tapi itu tidak penting sekarang. Santa bergerak lebih lambat dari yang kukira, bahkan memberiku skill SS rank. Juyeon sangat senang ketika mendapatkan kedua skill baru yang cukup kuat. Kedua skill itu adalah Limit Break rank SS dan Blood Frenzy rank SS. Kedua skill ini adalah milik Lee Hee-sung. Ketika Juyeon sedang berbahagia mendapatkan banyak keuntungan, Lee Hee-sung memanggilnya. Namun Lee Hee-sung tidak jadi berbicara setelah melihat ekspresi wajah Juyeon. Ada apa dengan ekspresi itu? Namun Juyeon tidak mempedulikan itu. Dalam hatinya Juyeon sedang sangat bersuka cita. Aku sudah mendapatkan semua yang aku butuhkan. Jadi sekarang aku ingin segera pulang. Beberapa hari kemudian, Kainel Raid hari 1. Saat ini Juyeon sedang beristirahat di kasur yang empuk. Aku sangat lelah, aku bisa saja mati. Status window, aku bertanya-tanya kapan aku akan mengumpulkan semuanya. Sepertinya aku akan memiliki semuanya sebelum menghancurkan kepala Kainel itu. Ketika dia sedang beristirahat, Juyeon mengingat kembali semua quest yang dia sudah selesai kerjakan. Kenapa misi Ireng terus bermunculan? Aku bahkan tidak bisa beristirahat. Tetap saja, mendapatkan misi Ireng secara berturut-turut seperti ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Juyeon kemudian tiba-tiba duduk berdiri dengan semangat. Baiklah, karena surga membantu, haruskah aku menaikkan level sampel? Tanpa pikir panjang, karena sudah mendapatkan SP yang cukup, Juyeon langsung saja menaikkan level trade-nya. Sampel level 2 menjadi level 3. Pada pukul 00, mengisi daya hitungan salinan sebanyak 23 kali. Dan setelah selesai meningkatkan trade, Juyeon menyusun rencana untuk kedepannya. Awalnya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan serangan dengan Brilliant Authority dan Resistance to Change, lalu melepaskan Burst Damage. Namun, karena Santa berjubah merah memberiku Blood Frenzy, 3 jumlah salinan tidaklah cukup. Jika Blood Frenzy, Brilliant Authority, dan Resistance to Change memiliki keterampilan serangan tambahan yang disertakan, pasti akan menciptakan sinergi yang lebih kuat dari yang asli. Akan lebih baik jika bisa menyimpan 4 skill. Pokoknya, sekarang aku bisa menggunakan 3 skill. Baiklah, saatnya menguji buff serangan. Juyeon akhirnya mengatur skill yang akan dia gunakan berikutnya dan langsung mencobanya di sebuah field zone. Dan sekali lagi, sebuah video viral dan dibanjiri banyak komentar tentang Juyeon. Seperti biasa mereka memanggilnya Psychopath. Beberapa saat sebelumnya di Gapyeong Field Mountain, Juyeon mengalahkan bos monster ular hanya dengan dirinya sendiri. Ketika itu orang-orang sangat panik melihat Juyeon sedang memancing bos ular tersebut. Aku belum siap bertarung, sepertinya agronya difokuskan pada orang lain. Dan ketika mereka melihatnya Juyeon saat ini sedang menyerang monster ular itu dengan sebuah fireball yang sangat besar. Setelah menyerangnya Juyeon langsung bergerak kabur ke arah lain dengan sangat cepat dan terus menghindari serangan dari monster ular tersebut. Sekarang berhasil menjaga jarak, Juyeon terus-menerus menyerang monster ular itu sampai akhirnya dia berhasil membunuhnya. Sementara itu di tempat lain, Muhammad Al sedang menonton video tersebut dan Lee Suyeon yang sedang membutuhkan pintu untuknya berbicara. Jadwal inspeksi field sudah selesai. Anda memiliki waktu luang 1 jam 24 menit hingga jadwal berikutnya. Apakah Anda khawatir tentang Psychopath? Dengan jelas Muhammad Al menjawabnya. Tentu saja, merekalah yang memberiku cincin berhargaku. Lee Suyeon lalu berbicara lagi. Kamu tampaknya cukup yakin bahwa orang itu adalah Yoo Juyeon. Sambil bergerak turun dari mobil, Muhammad Al menjawab, bukankah menarik? Sudah lama sekali sejak aku memberinya Elemental Ring. Item itu seharusnya tidak memengaruhi statistik kelincahan dan stamina. Dia bahkan menghindari semua serangan dengan gerakan kecil, hampir seperti seseorang yang sudah lama ahli dalam pertempuran. Ngomong-ngomong, seperti apa gerakan Serikat Raider saat ini? Lee Suyeon lalu memberitahunya. Seperti yang Anda prediksi, penampakan dilaporkan di dekat field khusus. Muhammad Al kemudian memberi Lee Suyeon sebuah tugas. Awasi Psychopath dan Raiders dengan saksama. Dengan begitu banyak perhatian yang tertuju padanya, kemungkinan besar serangga akan berkumpul. Kuharap mereka tidak mengganggu temanku. Setelah berkata begitu, Muhammad Al langsung masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat dan meninggalkan Lee Suyeon. Sementara itu ada seseorang yang sedang memperhatikan video Juyeon dengan senyuman yang mencurigakan. Di sisi lain, di sebuah field, Juyeon sangat kesal ketika melihat video-video miliknya itu viral. Namun itu bukanlah channel milik pribadinya. Apakah orang-orang ini gila? Aku yang mengerjakan semuanya. Jadi mengapa mereka yang menghasilkan uang?
Apakah hak publisitasku hanya lelucon? Dan ketika dia sedang marah-marah, Juyeon tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Tunggu sebentar. Kalau memang seperti ini, bukankah lebih baik mengunggahnya sendiri? Aku harus memverifikasi saluranku kali ini dan mengunggah rekaman kamera tubuh juga. Judulnya adalah Level 10 Beginner Mage Soloing E-Rank Field Boss Mountain Snake. Jika aku mengunggah rekaman Kainel Raid juga, jumlah penayangannya akan meroket. Untuk menghindari ketahuan bahwa aku orang yang sama dengan psikopat, aku harus membuat akun terpisah. Bagaimana jika aku akhirnya mendapatkan 1 juta pelanggan dan menerima gold button? Haruskah aku mengunggah video verifikasi? Setelah membayangkan apa yang akan terjadi ke depannya, Juyeon kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Ngomong-ngomong, bagaimana aku bisa mengumpulkan bahan-bahan di malam yang gelap gulita ini? Saat ini, Juyeon sedang menjalankan daily quest yang lain. Daily quest, kelas B. Kumpulkan 10 esensi dari field khusus. Kalahkan 20 monster di field khusus. Bertahan hidup di field khusus selama lebih dari 60 menit. Reward, quest buff kelas B, random item box kelas C. Juyeon kemudian menghela nafas ketika melihat semua deskripsi tersebut. Kukira hanya misi harian E atau F rank yang muncul. Jika aku melihat misi itu lebih awal, aku tidak perlu keluar malam-malam. Berpikir aku akan tidur seharian setelah hanya menangkap seekor ular kecil. Kalau memungkinkan, aku ingin mengumpulkan semuanya sebelum skill di reset pada tengah malam. Ketika Juyeon sedang memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja dia melihat sesuatu di bawahnya. Sesuatu yang bulat dan berwarna biru bercahaya. Juyeon kemudian langsung mengambil dan muncul sebuah notifikasi. Essence of the Special Field 10/1. Ketika mendapatkan essence tersebut, Juyeon kemudian langsung mengerti tentang mekanisme yang harus dilakukan. Jadi itu tidak jatuh dari monster. Itu artinya, di field yang luas ini, aku harus mencari di setiap sudut dan celah sambil berlari berputar-putar. Serius, kalau bukan di rank, aku pasti sudah memutuskan hubungan. Ketika Juyeon sedang mengeluh, tiba-tiba seekor monster burung menyerangnya dari belakang. Juyeon yang menyadari serangan tersebut langsung bergerak dengan cepat menghindari serangannya. Namun ketika sudah berhasil selamat, Juyeon langsung tersadar bahwa tadi dia menghindar dengan sendirinya. Astaga, itu mengejutkanku. Apa itu? Bagaimana aku bisa menghindarinya? Rasanya tubuhku bergerak sendiri sebelum aku sempat berpikir. Apakah ini efek dari penggunaan Brilliant Authority dan Resistance to Change secara bersamaan? Baiklah, aku akan memikirkannya nanti. Fireball. Di saat monster itu sedang tersungkur ke tanah, Juyeon mengambil kesempatan itu untuk segera membunuhnya. Namun ketika Juyeon melakukan serangan itu, ternyata ada user yang lain yang sedang berburu di sana dan menyadari ledakan tersebut. Ada beberapa orang yang berburu bahkan di jam segini. Bagaimana dengan Kainel? Ternyata orang ini dengan kelompok partinya ingin memburu Kainel juga. Lalu anggota di sebelahnya menjawab, tim pendahulu menemukannya di barat laut. Pria ini kemudian maju dan berbicara. Hanya berpikir tentang kita menangkap Kainel terlebih dahulu. Dan melihat bajingan Lee Hee-sung kembali dengan tangan hampa. Sudah membuatku sangat bersemangat. Kemudian anggota parti yang lainnya bertanya, apa yang harus kita lakukan jika user lain menerobos masuk ke raid ini? Sambil akan mengenakan topengnya. Pria tersebut tersenyum dan menjawab, apalagi yang bisa kita lakukan? Bunuh saja mereka. Di sisi yang berbeda, Juyeon saat ini sudah selesai dengan quest yang lainnya juga. Oh ya, aku sudah selesai membunuh semua monster. Aku senang esensinya lebih mudah ditemukan daripada yang kukira. Sepertinya aku akan menemukan semuanya sebelum tengah malam. Aku sudah menyelesaikan bertahan hidup di field selama 1 jam beberapa waktu lalu. Sekarang, tinggal satu lagi yang harus dikumpulkan dan selesai. Namun ketika Juyeon sedang memikirkan hal tersebut, dari arah lain dia mendengar suara ledakan dari serangan-serangan. Ketika dia melihatnya, ternyata itu adalah orang-orang yang memakai topeng tadi yang sedang menyerah Kainel. Juyeon yang melihat mereka kemudian merasa heran. Hah? Guild raid kita seharusnya besok pagi sih. Apa yang harus kulakukan? Kalau terus begini, bosnya akan dicuri. Melihat situasi sekarang, mungkin sudah terlambat untuk menghubungi mereka. Tapi tahukah kamu, ketika berniat untuk mengabari anggota lainnya, Juyeon mendapatkan sebuah misi yang harus dia selesaikan. Cobalah untuk menaklukkan field khusus F-Rank dan kalahkan Kainel, penguasa Sky Island. Kalau dipikir-pikir, quest utama dan sub-quest hanya mengatakan untuk menaklukkannya. Tidak disebutkan dengan siapa aku harus menyelesaikannya atau berapa banyak yang harus aku kontribusikan. Apakah aku harus menangkapnya sendiri? Ya, aku akan menonton saja. Carry gratis, mantap. Juyeon akhirnya memutuskan untuk mengawasi mereka yang sedang bertarung melawan Kainel. Dan saat ini, mereka sudah berhasil menghancurkan sayap milik Kainel. Dengan itu, Kainel akhirnya berhasil terjatuh dari langit. Ketika Kainel sudah mendarat di tanah, para petarung jarak dekat langsung menyerbunya. Kainel telah jatuh. Sekarang kesempatan kita. Bunuh dia. Namun ketika mereka semua datang menyerbu, Kainel tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan energi yang sangat kuat. Penampilannya pun berubah, matanya menyala dengan merah. Juyeon yang mengawasi dari jauh hanya bisa tersenyum karena sudah mengetahui tentang hal itu. Jika health Kainel turun di bawah 50% dan tidak bisa terbang, salah satu sayapnya akan rusak dan efek kutukan akan ditambahkan ke semua serangan Kainel.
Dan ternyata setelah itu, seluruh tubuh Kainel mengeluarkan cahaya emas. Namun saat Kainel dalam fase tersebut, Juyeon saat ini menemukan potongan terakhir dari essence yang harus dia cari. Juyeon tentu saja langsung mengambil potongan essence terakhir itu. Apa? Misi ini benar-benar mudah menghasilkan uang. Namun, ketika dia akan mengambil potongan essence terakhir, Kainel melakukan sebuah serangan yang cukup besar. Sampai-sampai membuat orang yang menyerangnya terlempar cukup jauh ke arah Juyeon juga. Karena tidak bisa menghindarinya, Juyeon mau tidak mau ikut terjatuh ke tanah. Dua orang yang ada di dekatnya kemudian mulai sadar dan langsung kembali menyerang Kainel. Namun ketika mereka akan pergi, mereka berdua melihat ke arah Juyeon yang sedang memegang topeng yang sama dengan mereka. Orang itu kemudian berbicara, "Siapa kamu? Bajingan ini kehilangan akal sehatnya. Apa dia tidak tahu kamu tidak bisa kehilangan penyihir itu?" Juyeon masih kebingungan dengan apa yang dibicarakan olehnya. Namun Juyeon hanya bisa mengikuti alurnya saja ketika orang itu mengajaknya untuk bergabung. "Tenangkan dirimu. Apa yang kau lakukan? Cepatlah ke sini." Ketika mereka berlari, Juyeon mengikuti mereka dari belakang sambil bergumam dalam hatinya. Karena sudah sampai pada titik ini, untuk saat ini, jika kita tidak tertangkap, semuanya akan baik-baik saja. Benar, aku tidak tahu siapa orangnya, tapi terima kasih. Akhirnya Juyeon bergabung dengan mereka. Hadiah dari questnya sudah dia selesaikan aktif dengan sendirinya dan langsung diterapkan. Beberapa saat kemudian, raid party yang tidak diketahui ini langsung menyerang Kainel dengan serangan jarak dekat. Dan Juyeon ikut membantu untuk menyerangnya dengan fireball miliknya. Ternyata, warna api yang dia keluarkan saat ini berbeda. Kali ini, apa yang dikeluarkan berwarna biru cerah, membuat semua orang bertanya-tanya. Dari mana datangnya fireball itu? Mereka tidak ada di sana sebelumnya? Seseorang sedang mengalami neraka dari dekat, menjadi seorang damage dealer murni dan menyerang dari jarak jauh terasa seperti omong kosong. Saat ini Juyeon sudah memakai buff yang tadi diaktifkan. Quest buff, kelas B, durasi 24 jam, semua statistik plus 5, experience yang diperoleh plus 10%, mana plus 300, regenerasi mana plus 10%. Juyeon yang melihat deskripsi dari buff yang sedang dia pakai sangat terkejut. Aku sial, daya tembakku jadi terlalu kuat karena buff. Kalau aku tidak menggunakan skill, mereka akan curiga. Tapi kalau aku melakukannya, aku akan menonjol. Kalau kami tidak sedang bertarung, aku pasti sudah tertangkap 100%. Tapi, jujur saja, terus-terusan memukul karung tinju yang kokoh ini dengan statistik ini menyenangkan. Karena sudah sampai pada titik ini, aku akan berbaur dan menyapu bersih semua hadiahnya. Setelah memikirkan semuanya dengan matang, Juyeon mau tidak mau melanjutkan perannya dan terus-menerus menyerang Kainel. Namun, ketika dia terus menyerang, sebuah notifikasi muncul berbarengan dengan sebuah cahaya yang keluar dari Kainel. Jika Kainel tidak kehilangan 10% atau lebih kesehatannya selama pertempuran, perintah pemanggilan akan mengaktifkan dan memanggil monster Sky Island. Setelah cahaya itu memancar ke langit, tiba-tiba saja monster-monster mulai berlari ke arah Kainel. User yang baru saja ada di sana kemudian merasakan sesuatu yang aneh. Mereka juga melihat kelompok party yang tidak diketahui ini. Apa ini? Waktu raid yang diumumkan sebelumnya seharusnya tidak sekarang? Lalu kelompok party bertopeng yang melihat mereka langsung bergerak. Sepertinya orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Kelompok party bertopeng kemudian langsung membunuh orang-orang yang baru saja datang itu. Pemimpin party bertopeng kemudian segera memberikan perintah. Jika Lee Hae-sung tahu, itu akan menyebalkan. Berurusan dengan orang luar juga. Dan setelah perintah itu turun, anggota party bertopeng langsung bergerak membunuh semua orang yang baru saja datang. Juyeon yang melihat tindakan mereka hanya bisa terdiam dan heran. Hah? Bukan cuma mencuri, tapi mereka bahkan melakukan pembunuhan pemain? Dasar bajingan gila. Kalau dipikir-pikir mereka sekelompok orang gila, aku harus segera keluar dari sini. Tepat ketika Juyeon memikirkan itu, Lee Hae-sung sudah berada di sana bersama yang lainnya juga. Juyeon yang melihatnya langsung panik. Aku kena masalah. Dan pemimpin party bertopeng juga menyadarinya. Dia langsung menghampiri Lee Hae-sung dan berbicara kepadanya. Orang-orang seperti ini tidak mungkin menjadi bagian dari raid. Orang-orang macam apa mereka yang menerobos masuk ke raid dan bertingkah seperti ini? Mendengar ucapan tersebut, membuat Lee Hae-sung mendidih. Dia langsung bergerak maju dan mengayunkan pedangnya dan menantang party bertopeng. Tidak hanya mencuri bos kami, tetapi bahkan membunuh user yang tidak bersalah. Kalian bajingan tidak akan punya apa-apa untuk dikatakan, bahkan jika kalian mati di sini. Ketika Lee Hae-sung mulai menyerang, kelompok party bertopeng juga ikut melawan. Juyeon yang melihat pertarungan itu terjadi, sekarang sedang kebingungan. Apa yang harus aku lakukan? Di pihak mana aku harus membantu? Saat itu terjadi, Kainel juga sedang memulai penyerangan lagi. Kainel menyerang semua orang yang ada di sana tanpa pandang bulu. Juyeon masih saja berdiri di tempatnya dan kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan sekarang. Ini benar-benar kacau. Sial, kita harus mengalahkan Kainel dengan cepat untuk menyelesaikan situasi ini. Kekuatan kita tersebar dalam pertarungan yang kacau ini, jadi kerusakan yang kita hasilkan kurang. Pasti ada cara yang bagus. Saat dia sedang berpikir,
Juyeon tidak sengaja melihat seorang pria yang akan menyerang Kim Hye-ji yang ada di field itu juga. Tanpa pikir panjang, Juyeon langsung menyerang pria yang akan membunuh Kim Hye-ji itu dengan fireball miliknya. Kakak Hye-ji yang melihat itu kemudian menghampiri dan bertanya, "Kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi?" Kim Hye-ji kemudian menjawabnya, "Penyihir berkerudung itu menyerang pihakku sendiri untuk menyelamatkanku." Sementara itu, Juyeon sendiri terus menghindari serangan-serangan yang datang ke arahnya, sambil terus menunggu waktu malam ini berakhir. Kita harus bertahan. Sedikit lagi, sedikit lagi. Oke, skill copy. Tepat ketika tengah malam, Juyeon langsung menggunakan skill copy dan menyalin skill Blood Frenzy milik Lee Hae-sung. Setelah berhasil menyalin Blood Frenzy, Juyeon menyerang musuh-musuh yang ada di sana. Juyeon menyerang seluruh monster yang sudah dipanggil Kainel ke sana. Dan berkat Blood Frenzy, setiap membunuh musuh Juyeon mendapatkan penambahan skill effect untuknya. Jika monster terus muncul kembali seperti ini, karena Blood Frenzy yang terus meningkatkan statistik sebesar 2% per pembunuhan, lebih rusak daripada Resistance to Change yang meningkatkan statistik dengan nilai tetap. Selamat tinggal. Setelah membunuh banyak musuh dan mendapatkan penambahan stats effect yang cukup, Juyeon menyerang Kainel dengan fireball-nya yang sudah diperkuat. Dan dengan serangan itu, Juyeon berhasil mengalahkan Kainel. Namun, setelah dia berhasil mengalahkannya, ternyata masih ada fase berikutnya dari Kainel. Kainel kembali bangkit untuk melawan mereka. The Final Phase. Tetapi sialnya saat ini Juyeon sedang berada di dekat Kainel dan menjadi target serangannya yang pertama. Sialan, fase terakhir. Kainel mengayunkan pedangnya dengan kuat ke arah Juyeon. Dan untungnya, kakak Hye-ji datang ke Juyeon untuk menahan serangan Kainel. Karena hal itu, Juyeon bisa selamat. Sementara Juyeon yang ada di sana mencoba bertahan sekuat yang dia bisa. Sialan, kalau kita nggak bisa bertahan, kita tamat. Ketika Juyeon sedang memikirkan itu, kakak Hye-ji berbicara kepadanya. "Hei, kamu berutang padaku satu." Tepat ketika dia diselamatkan oleh kakak Hye-ji. Dan saat Kainel sedang ada jeda dari serangan yang sudah Kainel lakukan barusan, Juyeon sudah mempersiapkan fireball terkuatnya untuk menyerang Kainel. Fireball. Setelah mengumpulkan cukup stack dan kekuatan, Juyeon langsung menyerang Kainel. Serangan itu tepat mengenai Kainel dari jarak yang cukup dekat dan membuat sebuah ledakan yang sangat besar. Serangan fireball itu berhasil mengalahkan Kainel. Di sekitarnya mulai bermunculan banyak drop item yang cukup banyak. Melihat semua item drop itu, dan terutama kalung Kainel, Lee Hae-sung segera mengangkat pedangnya dan mengancam party bertopeng. "Jika kau tidak ingin mati, minggirlah saat aku menyelamatkanmu." Pemimpin party bertopeng pun tidak mau kalah. Dia juga bersikeras ingin mengambil drop item itu. Tidak ada yang tidak tahu kalau magic kita adalah MVP. Benar? Sementara Juyeon yang memperhatikan dari jauh juga menginginkan item boss itu. Ini mulai menyebalkan. Aku harus segera menangani bocah itu dan merebut kembali item boss. Di sisi Juyeon, dia sedang melihat sebuah notifikasi juga. Misi utama selesai. Dalam 10 detik, Anda akan dipindahkan ke field tutorial untuk memilih hadiah Anda. Juyeon terkejut ketika melihat isi dari notifikasi tersebut. Setelahnya, Juyeon langsung berlari menuju lokasi Kainel untuk mengambil drop item utama. Pemimpin party bertopeng yang melihatnya mengambil item utama mulai menyadari sesuatu. Sialan, ini omong kosong. Bocah itu, dia adalah psikopat. Ketika Juyeon sudah mengambil item utamanya berbicara kepada mereka semua dengan keras. Semua orang melihatnya dengan jelas kan? "Aku menangkap Kainel. Kalau begitu, ini milikku. Terima kasih atas raid-nya." Lee Hae-sung dan pemimpin raid bertopeng yang mencoba untuk menangkapnya sudah terlambat. Karena Juyeon sudah berpindah ke lokasi tutorial field secara otomatis. Lee Hae-sung yang berakhir tertipu langsung memaki Juyeon. "Sial, aku tidak merasakan sentuhan pedang itu. Bajingan sialan itu mencoba mempermainkanku." Begitu juga dengan pemimpin party bertopeng. Dia membicarakan hal yang sama kepada Lee Hae-sung. "Ngomong-ngomong, aku dipermainkan. Bagaimana menurutmu? Saat ini, aku dan semua orang dipermainkan oleh orang itu." Dan dalam hatinya, pemimpin party bertopeng juga sangat kesal. "Bagiku tertipu oleh sistem bos, sungguh tidak dapat dipercaya." Kembali Juyeon saat ini sudah berada di tutorial field sendirian. Apakah aku baru saja ditipu? Setelah beberapa saat dia berada di sana, tiba-tiba muncul banyak notifikasi yang muncul yang merupakan hadiah dari menyelesaikan beberapa quest sekaligus. Juyeon yang melihat itu sangat terkejut dengan banyaknya jendela status yang muncul. Apakah ini semua hanya pemberitahuan hadiah? Ketika Juyeon sedang kebingungan, ada satu sosok yang muncul dan berbicara kepadanya. "Halo pemberani, saya Ego, asisten tutorial Anda. Karena misi utama Anda telah selesai, saya dipanggil ke sini untuk memandu Anda melalui tutorial." Juyeon yang melihat kehadiran Ego di sana menjadi bertanya-tanya. "Apa? Aku belum pernah mendengar tentang asisten tutorial sebelumnya. Belum pernah melihatnya di internet juga. Mungkin sebuah acara yang eksklusif untuk trade unik tingkat XX?" Ketika Juyeon sedang memikirkan, Ego bertanya kepadanya, "Haruskah aku melanjutkan pengumpulan hadiah kamu terlebih dahulu?" Tentu saja, Juyeon menerima itu dengan cepat. Ego kemudian langsung membuka yang pertama sekaligus menjelaskan kepada Juyeon pilihan peningkatan trade terperinci
Peningkatan trait seperti peningkatan kelas 2. Bisa dibilang, hal itu menambahkan sifat terperinci ke sifat yang sudah ada. Kamu dapat memilih satu kemampuan yang kamu miliki dan meningkatkan trait terperincinya. Mana yang kamu inginkan? Ketika sejumlah jendela skill muncul, Juyeon langsung memikirkan itu dengan matang-matang. Meningkatkan unearned income akan meningkatkan SP yang diperoleh dari seranganmu. Jadi, ini lebih baik untuk jangka panjang. Namun, saat ini aku terlalu lemah. Jika raid ini terjadi sebelum tengah malam dan skillnya belum direset, tidak mungkin aku bisa menangkap Kainel. Untuk saat ini, meningkatkan jumlah skill yang tersedia adalah langkah terbaik. Juyeon kemudian berbicara kepada Ego. Aku akan memilih sampel untuk skill copy. Seketika sampel level 3 menjadi lebih detail di bagian deskripsinya. Sampel level 3 upgraded, sampel level 3, pukul 0000 dan 12.00, masing-masing dikenakan biaya 2 salinan. Saat menggunakan skill copy, ada peluang untuk mengisi ulang 1 copy, meningkatkan skill cache sebesar 1 grade. Juyeon sangat senang ketika melihat hasil dari sampel yang sudah di-upgrade tersebut. Agak mengecewakan karena dikurangi menjadi 2, tetapi dengan 4 salinan sehari. Tunggu, kalau keberuntungan ada di pihakku, mungkin aku bisa mendapatkan hingga 8 salinan. Dan ketika Juyeon sedang melihat deskripsi skill itu dengan sangat fokus, Ego kembali berbicara kepadanya. Apakah kamu ingin memeriksa hadiah lain yang belum diklaim juga? Juyeon mengiyakan dengan sangat semangat. Ego langsung menjelaskan semuanya kepada Juyeon. Ini adalah item dari hadiah quest harian, The Random Item Box kelas C, Fire Explosion Sword kelas C, Attack Power C, Strength plus, 7 Magic plus 3, meningkatkan infus mana atribut api dengan kekuatan skill plus 7%. Melihat item yang dia dapatkan, Juyeon sedikit mengeluh. Entah kenapa, aku tidak bisa keluar dari atribut api bahkan saat menerima pedang ini. Ego kemudian melanjutkan ke item berikutnya. Ini adalah kotak hadiah skill master dari misi utama. Juyeon menerima kotak itu dan segera membukanya. Tetapi ketika dia membukanya, itu hanyalah sebuah quest lagi untuk diselesaikan. Bonus quest kelas C level plus 3. Kalahkan boss field 2 kali. Kalahkan 100 monster. Pakai 5000 SP. Rewards 10.000 SP. Intelligence Stat Potions kelas D3. Tetapi Juyeon tetap menyukai. Tapi bukankah ini quest? Bukan item? Jumlah SP-nya luar biasa. Sangat menguntungkan. Ego lalu membuka reward selanjutnya. Hadiah berikutnya adalah penambahan sub-trait baru. Sub-trait keempat dari unique trait. Blue is the best level 1. Keterampilan yang disalin secara acak diberikan satu opsi. Juyeon tentu saja menerima skill itu lagi. Apakah ada baris opsi tambahan yang ditambahkan ke skill? Lumayan, tapi yang paling aku nanti-nantikan saat ini. Apakah ini? Tentu saja. Juyeon mengambil kalung yang dijatuhkan dari drop item Kainel. Kainel's Cursed Necklace Kelas SS. Plus 33 Magic, plus 333 mana, plus 13% mana recovery, minus 10% skill mana cost, plus 13% skill power. Jika HP turun di bawah 20%, pemulihan mana meningkat sebesar 200% per plus 33 Magic. Memakai item ini akan meningkatkan semua statistik sebesar plus 5. Setelah melihat semua keuntungan dari item itu, Juyeon merasa sangat senang. Peningkatan stat ini gila. Jika sistem boss sekuat ini, bagaimana dengan keterampilan boss? Juyeon langsung melihat skill yang dia dapatkan dari Kainel dengan segera. Descendant kelas A. Saat HP turun di bawah 10%, malaikat jatuh Kainel turun. Semua statistik meningkat sebesar 50% dari statistik sihir, menambahkan efek kerusakan ke semua serangan. Setelah turun, pulihkan HP dan MP sepenuhnya. Durasi 10 menit. Cooldown 30 days. Juyeon sangat terkejut ketika melihat semua deskripsi dari skill yang baru saja dia dapatkan. Dan lebih terkejutnya lagi karena dia bisa mengalahkan Kainel waktu itu. Kainel, kau hanyalah cahaya bagiku. Apakah ini skill fase terakhir yang kulihat saat itu? Wah, lega rasanya. Kalahkan dia dengan DPS Burst Ultra selama pertempuran berdarah. Bagaimana aku bisa mengalahkan malaikat jatuh Kainel yang sangat kuat setelah dia turun? Ngomong-ngomong, ini adalah cadangan nyawa dengan cooldown selama 30 hari. Jadi aku harus berhati-hati menggunakannya. Baiklah. Sekarang, SP ku sudah melebihi 20.000. Juyeon kemudian mengupgrade salah satu trait-nya. Juyeon mengupgrade sampel menjadi level 4 dan membuka kemampuan baru. Setelahnya dia mengupgrade trait lainnya dengan sisa SP yang dia miliki. Berinvestasilah dalam efisiensi untuk hasil yang lebih baik. Trait untuk meningkatkan ketahanan. Bahkan pertumbuhan yang berkelanjutan bergantung pada daily quest. Dan setelah mengatur semuanya, Juyeon langsung tertidur di lantai. Akhirnya selesai juga. Jadi enggak ada lagi yang bisa dilakukan di sini kan? Tetapi Ego memberitahunya kalau semua ini belum selesai. Tidak, sampai sekarang itu hanya mengklaim hadiah. Mulai sekarang, tutorial yang sebenarnya dimulai. Apakah kamu ingat kalimat terakhir dari misi utama, si pemberani? Juyeon langsung mencoba mengingat hal itu. Kalimat terakhir dari misi utama, apakah itu tentang kelangsungan hidup bumi dan manusia? Tunggu, apa maksudnya? Ego kemudian menjelaskannya. Ya, duniamu akan dihancurkan oleh penjajah dari dimensi lain. Sementara itu,
berita keberhasilan raid Sky Island sudah menyebar dan diliput oleh media. Sky Island Kainel menghilang secara alami setelah bosnya dikalahkan. Warga di area itu sekali lagi telah merebut kembali langit yang cerah. Gerbang yang menghubungkan ke Sky Island telah menghilang. Tetapi sekarang, fenomena distorsi ruang sedang terjadi. Dan kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan medan tersebut bermutasi lagi. Sementara itu, Lee Hae-sung sendiri sedang memberikan keterangan kepada publik di depan wartawan. Dan meskipun mungkin sudah bocor melalui video, kami mengalami kemunduran karena sekelompok orang yang dengan jahat mencuri bosnya. Meskipun demikian, raid Kainel berhasil diselesaikan. Dan segera setelah serangan itu, orang-orang tak dikenal itu melarikan diri. Seorang wartawan kemudian bertanya, "Apa hadiah untuk bos field khusus?" Lee Hae-sung menjawabnya dengan wajah yang terlihat kesal ketika mengingat kejadian kemarin. Pertama, aku konfirmasi bahwa semua statistik meningkat. Lalu ada lagi satu pertanyaan yang membuat Lee Hae-sung marah. Apakah ada item bos yang jatuh? Lee Hae-sung hanya menjawab singkat dan pergi dari hadapan semua orang. Itu saja. Sementara itu, Kim Hye-ji dan kakaknya menonton siaran berita itu dari rumah mereka. Kakaknya kemudian berbicara, "Orang itu, kalau sampai ketahuan Lee Hae-sung, dia bisa mati. Kamu masih teleponan? Gimana kalau prediksi kamu salah?" Ternyata Kim Hye-ji sedang mencoba menghubungi Ju-yeon untuk memastikan segalanya. Kim Hye-ji kemudian menjawab, "Siapa tahu, anggap saja jubah itu adalah perlengkapan penyihir standar. Dan jika serangan utamanya adalah bola api, maka ceritanya lain. Kainel adalah seorang psikopat." Dan, oh, mengerti. Ketika Kim Hye-ji sedang berbicara, kali ini teleponnya terhubung. Kim Hye-ji langsung saja berbicara kepadanya. "Hai Ju-yeon, aku akan langsung ke intinya. Kau penyihir yang membantu dalam raid Kainel kan?" Namun Ju-yeon berpura-pura tidak mengetahuinya. "Hah? Tiba-tiba? Apa yang kau bicarakan? Aku bahkan tidak berpartisipasi dalam raid itu." Namun Kim Hye-ji terus mencoba mendesaknya. "Aku melihat bahwa perlengkapan sihir yang kamu kenakan mirip dengan milik Ju-yeon, jadi aku mencoba menghubungimu. Tapi kamu menghilang sebelum aku sempat berbicara denganmu." Ju-yeon kemudian membantah hal itu dan mengatakan kalau dia tidak ikut raid. "Aku bahkan tidak pergi ke lokasi penyerbuan. Bagaimanapun, itu bukan aku. Aku merasa tidak enak karena diundang, tetapi tidak dapat bergabung dalam raid. Maaf tentang itu. Dan saya tidak dapat menjawab telepon sekarang karena saya sedang mandi. Karena panggilan tidak dapat tersambung, aku akan mengakhiri di sini." Dan begitulah pembicaraan mereka berakhir. Namun saat ini Ju-yeon di kamar mandi sedang sangat kesal melihat ponselnya. Kurasa dia tidak akan menelepon lagi sekarang. Siapa yang duduk di sana menelepon terus-menerus setiap menit, dan aku sudah kesal mendengar hal-hal aneh di sini. Ju-yeon kemudian mengingat kembali ketika dia sedang berbicara dengan Ego di tutorial field. Pada saat itu Ego memperingatkan tentang kehancuran bumi yang ditinggali Ju-yeon. "Ingat, duniamu akan dihancurkan oleh penjajah dari dimensi lain. Tapi jangan khawatir, karena kamu memiliki kekuatan khusus, Skill Master. Kekuatan itu adalah otoritas bawahan dari kemampuan mengubah realitas yang hanya diberikan kepada para dewa. Itu adalah anugerah dari Yang Ilahi yang ditujukan untukmu." Ju-yeon kemudian bertanya, "Kenapa aku punya kekuatan seperti itu? Mungkin karena aku adalah dewa atau semacamnya?" Ego kemudian menjawabnya, "Membingungkan memang, tapi jangan terlalu dipikirkan. Kamu telah melakukan banyak hal sejauh ini dan kamu telah menerima imbalan untuk itu. Sekarang, hanya ada satu pilihan terakhir yang tersisa untukmu. Kekuatan yang kamu miliki bukanlah kekuatan sejati dari pecahan dewa. Pahlawan adalah seseorang yang dibebani dengan kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Dan kekuatan itu bisa terpendam atau berkembang tergantung pada pilihanmu. Apakah kamu akan puas hanya dengan bertahan hidup dan menikmati beban kekuatan milikmu? Atau apakah kamu akan memilih untuk menyelamatkan dunia sendiri dan menanggung beban kekuatan yang diberikan kepadamu? Jangan khawatir, menyelamatkan bukan berarti menjadi tugas sang pahlawan. Itu hanya salah satu dari sekian banyak pilihan yang bisa kamu pilih." Dan kembali ke kamar mandi, Ju-yeon menanggapi itu dengan serius. "Jujur saja, untuk seseorang sepertiku, yang dulu hanya seorang pemalas sampai baru-baru ini, berbicara tentang keselamatan, lupakan saja. Setelah selesai mandi, aku akan minum bir dan makan ayam." Di sisi lain, di kediamannya, Kim Hye-ji sedang mendata segala sesuatu tentang Ju-yeon di ponselnya. Ini sempurna. Menurut intuisi tajam dan analisis jeniusku, Ju-yeon memang punya kecenderungan psikopat, tapi aku belum menemukan bukti konkretnya. Jadi, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku harus bertemu dengannya secara langsung. Kakak Hye-ji yang melewatinya kemudian berhenti dan bertanya tentang tindakannya itu. "Kenapa kamu begitu terobsesi padanya?" Kim Hye-ji kemudian memberikan alasannya. "Bahkan S-Rank berada di field zone, di mana kematian bisa datang tiba-tiba kapan saja. Jika aku memang akan mati, aku ingin menjadi yang terbaik di field ini. Untuk itu, aku butuh seseorang yang luar biasa, seperti psikopat di partiku." Kakak Hye-ji kemudian menghela nafas dan memberikannya saran. Jika ingin menjadi yang terbaik, janganlah selalu bertindak gegabah. Namun ketika kakaknya memberikan saran, Kim Hye-ji langsung mengubah topik pembicaraan.
Pokoknya, berdasarkan semua informasi sejauh ini, aku bisa menebak tentang Juyon. Jika aku mempersempit jangkauannya, aku harap Tuan Juyon akan segera keluar untuk berburu di gua laba-laba kelas D di dekat wilayah metropolitan. Kakak Heiji meragukan itu dan menjawab, "Apa kau bodoh? Tidak mungkin semuanya akan berjalan semulus itu." Namun ketika mereka berdua datang ke field zone yang disebutkan Kim Heiji, ternyata benar. Mereka menemukan Juyon di sana. Kakak Heiji hanya bisa terdiam melihat semua tebakan adiknya itu benar. Sementara itu, Juyon yang ada di sana langsung membuat alasan kepada Kim Heiji. "Itu, aku tidak benar-benar berburu. Aku di sini hanya untuk menjual barang-barang penyembuhan." Namun Kim Heiji tidak mudah tertipu dan terus mendesak Juyon. "Ayolah, aku sudah tahu segalanya. Jadi berhentilah berpura-pura. Katakan saja padaku dengan jujur." Tetapi Juyon terus saja menutupinya. "Apa yang aku sembunyikan? Aku hanya seorang healer biasa." Itu saja. Melihat mereka berdua yang sedang berdebat, Kakak Heiji menghentikan mereka dan membuat penawaran agar Juyon ikut bersamanya. "Aku akan memberimu 500 per jam. Jadi ayo pergi. Kita sepakat aku akan melunasi utangku, kan?" Juyon terus mencoba menolaknya saat itu. Namun Kakak Heiji tidak melepasakannya dan terus merangkul Juyon. Akhirnya Juyon memutuskan untuk mengikutinya saja. "Ayo pergi. Aku tidak begitu mengerti apa arti light itu. Tapi aku akan pergi karena kamu menawariku 500. Kim Heiji yang melihat itu sangat senang dan mengajaknya langsung pergi. "Oke, kalau begitu mari kita langsung ke field sekarang." Namun Juyon segera menolaknya dan meminta mereka menunggunya. "Tunggu dulu, sebelum itu, baiklah, aku hanya perlu pergi ke kamar mandi." Melihat tindakan Juyon saat ini, Kakak Heiji mengingat semua ciri-ciri yang adiknya tulis di rumah. "Kamu benar-benar mengonfirmasi hal itu juga?" Sementara Juyon yang melihat ekspresi mereka merasa sedih dalam hatinya. "Sialan, kali ini aku yakin mereka pasti menandaiku sebagai si pecandu kamar mandi."